Kalau untuk saya sih biasanya untuk saya ya. Kalau saya naik biasanya kalau di saat hujan atau musim-musim hujan itu saya maaf ya, saya selalu bawa kondom. Nah, dasar-dasar pendakian ya sangat sederhana tujuan yang kita kita persiapkan itu tujuan kemana kita mau pendakian atau kita mau survive pada suatu tempat. Terus kedua kita mempersiapkan fisik itu umum. Jadi kita berolahraga, bangun pagi sehat, terus kita mempersiapkan biaya, waktu. Nah, yang kebanyakan sekarang dengan estimasi-estimasi yang online ini kita merasa kasihan dengan teman-teman yang sudah meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan biaya, ditolak. Nah, itu kita yang kasihan. Nah, makanya sebagai pada eranya saat ini ya kita harus sportif, harus simaksi online ya kita harus online supaya perjalanan kita juga aman. Dasar-dasar pendakian kita harus buat skenario. Satu, hujan untuk saya. Jadi di gunung manapun jangan sampai ada sebuah pertanyaan di sini hujan tidak. Karena itu dengan skenario hujan kita mempersiapkan trash bag, mantol, jas hujan untuk membungkus alat-alat alat-alat pribadi yang untuk ganti ya. Kalau untuk yang trek di jalan itu mungkin ketika basah masih terlindungi dengan mantol. Nah, skenario yang pertama hujan, kedua jarak tempuh kita tanya di base camp berapa jarak tempuh itu terdiri berapa shelter ada estimasi 5 jam dengan kita 2 anggota kita mungkin mampu 5 jam atau mungkin 4 jam ketika menjadi 4 anggota estimasi kita harus turun 30 menit nambah ketika menjadi 8 anggota kita makin nambah karena personelnya belum tentu mempunyai fisik yang sama. Itu aja manusia, apalagi mobil iring-iringan manten aja gitu aja kadang satu terlambat, satu hilang. Iya, betul. Gitu. Jadi dalam yang perbincangan di sini yang diminta untuk Pak Yuli, Pak Monty mungkin pengalamannya juga lebih tinggi, tapi saya hanya memanage bagaimana mendaki bisa bersama-sama sampai puncak dan bisa turun. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita, tenaga kita, biaya kita. Timing pendakian seperti tadi yang saya ceritakan dengan jumlah itu yang makin berlipat, maka kita harus menambah waktu. Ketika kita estimasi waktu juga itu kita ke manajemen packing. Ketika kita berjalan pagi, otomatis sleeping bag harus di bawah karena waktu rest istirahat kita paling nanti malam. Jadi ketika kita berjalan pada sore hari sekitaran jam 4, jam 5, estimasi istirahat mungkin maju. Jadi sleeping bag mungkin di tengah. Nah, jadi manajemen packing juga mempengaruhi berat beban packing tas kita itu maksimal sepertiga berat tubuh kita. Misal berat tubuh kita itu 60, itu maksimal membawa 20 kilo. 20 kilo berarti tas sekitaran 50-60 liter ya. Nah, estimasi itu untuk memanagenya kita kalau untuk solo hiking sebenarnya ya sangat sederhana. Nah, dengan memanage kita estimasi waktu dan mungkin perjalanan kita tahu pos 1 dengan jarak sekian itu kita tempuh 1 jam. Pos
1 ke pos 2 dengan jarak yang sama, pasti kita tempuh lebih 1 jam lebih 1/4 menit. Aduh, karena low tingkat tenaga kita udah turun drop. Nanti pos 2 ke pos 3 dengan jarak yang sama pun kita makin turun lagi. Maka dibutuhkan istirahat. Terkadang pendaki mempersiapkan sebuah latihan-latihan fisik untuk sebuah kekuatan tapi tidak mempersiapkan istirahat yang nyaman. Apalagi dalam suatu rombongan apa-apa, entah malu, entah apa, capek nggak? Belum, ayo jalan, padahal dipaksakan. Dan itu jika napas tersenggal-senggal itu, wah sangat payah sekali gitu loh. Jadi istirahat itu sangat dibutuhkan sekali, apalagi kita kalau mau menuju summit. Kalau bisa istirahat dulu, kalau bisa tidur dulu. Jangankan seorang pendaki, seorang supir ALS itu Jawa, Bali, Sumatera itu kalau lelah dia harus parkir, tidur dulu 10 menit, powernya full lagi, bisa 80%. Karena dia sadar saya harus istirahat. Nah, begitu juga untuk para pendaki di usia 30-an, kita harus sadar bahwa kita sangat membutuhkan istirahat. Gitu. Jangan gengsi-gengsi. Itu Pak Yuli dulu. Nah, gimana? Lanjut, masih banyak. Tentang mungkin apa manajemen tim, manajemen waktu, pengalaman dari Mas Intuk boleh di-share ke kami ya? Ya, pengalaman saya itu kalau timing waktu itu sebenarnya dengan usia saya yang sekarang udah 51. Oh, Mas. Jadi kita berjalan itu nikmat ketika kita sudah menemukan ritme langkah kita. Kita harus menentukan ritme. Jangan kita harus mengejar teman kita yang berada lebih di depan kita. Jangan cepat sekali atau berhenti mendadak untuk menunggu teman di belakang kita. Kita punya ritme. Dengan kita belajar dari solo hiking, berdua, bertiga, akhirnya kita memanage bahwa kita itu tidak tergantung kepada teman lain, tapi berusaha untuk membantu teman orang lain. Jadi kita harus punya opsi, saya harus maksimal bisa membantu teman supaya bisa sampai puncak, bisa turun dengan selamat. Opsi itu yang kadang salah. Temanku banyak. Nanti kalau apa-apa bisa dibantu teman. Apalagi jangan pernah mendaki gunung tanpa membawa beban dari bawah. Maksudnya? Jangan pernah. Walaupun kita bawa porter atau membawa leader guide, kita harus membawa beban setidaknya kebutuhan kita sendiri, air minum, makanan kecil, mantel. Satu, jika kita terlepas dari rombongan kita bisa mandiri atau kita bisa stay di situ untuk menunggu. Kedua, ketika seseorang tersebut sangat lelah sekali, itu jika beban kita ambil, mungkin dia punya power lagi. Tapi ketika tidak membawa beban sedikit pun, ketika dia sudah sangat lelah, sudah tidak ada yang kita bantu untuk kita lepas, untuk kita bantu. Jadi sebaiknya untuk pendaki-pendaki senja saat ini, biasakan membawa beban seringan mungkin untuk kebutuhan pribadi, air minum, jas hujan, baterai, itu dibawa sendiri. Terutama jika kadang tertinggal tim atau di depan tim, sementara kita di depan tim kelaparan, menunggu makanan yang di bawah, atau sebaliknya kita menunggu. Mas Intuk, tolong bantu saya untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Kira-kira karakter seorang pendaki itu kayak gimana, Mas Intuk? Karena kalau saya tahu karakter Mas Intuk itu orangnya gak gampang panik. Itu salah satu ciri karakter pendaki gunung. Karena waktu saya tersesat di Gunung Lawu dan kontak Mas Intuk itu kan, Mas Intuk tuh kayaknya tenang aja gitu loh, nggak panik, nggak apa. Nah, saya pengen Mas Intuk menjelaskan karakter pendaki itu harus kayak gimana sih kalau di kondisi di lapangan. Silakan Mas Intuk. Ya, yang sekarang sering dengan istilah stop gitu ya kan. Istilah stop ketika kita panik, stay, berhenti kan.
Nah, istilah-istilah itu sebenarnya terbalik pada zaman dulu ketika saya dipandu di Pramuka. Dulu ketika tersesat diajarkan mencari anak sungai. Nah, Oh, gitu. kalau kita di gunung salah. Karena ketika kita mencari anak sungai, kita harus turun. Berarti titik radius pencarian kita makin luas. Nah, jadi kebalik ketika untuk saya pribadi ketika tersesat di gunung, kita harus menuju ke atas. Jika terjadi sesuatu, tim pencarian pun titik pencarian radiusnya makin kecil. Makanya jangan lupa untuk selalu dibawa peluit, terus baterai atau korek api atau misting. Setidaknya itu alat yang bisa dipukul bisa berbunyi nyaring, Mbak Yuli. Oh iya. Jadi ketika kita tersesat sebenarnya kita harus stay aja di situ dulu sampai konsentrasi kita kembali, atau kalau masih ingat langsung balik kanan aja. Balik kanan menuju titik di mana kita sudah merasa aman. Tidak perlu melakukan gerakan, cukup stay aja. Kita nanti menunggu tanda-tanda, mungkin kita ada orang lain, tidak perlu berteriak-teriak karena itu makin lelah, kita makin capek. Kita pukul-pukul atau kita berikan tiup peluit atau berikan tanda-tanda sinar SOS ya, seperti itu ya Mas Yuli ya. Jadi seperti dengan kejadian waktu Mas Yuli menyatakan loss itu, maka ada estimasi untuk radiokomunikasi kan. Ya. Ya kalau radiokomunikasi itu saya sangat setuju sekali. Untuk saya dalam menyikapi orang yang lost atau tersesat itu harus memberikan keyakinan bahwa saya ada di sebelahnya gitu Mas Yuli. Saya ada di sebelahnya walaupun pada saat itu tidak di sebelahnya, saya ada di sebelahnya, memberikan moral, memberikan kekuatan moral bahwa teman-teman itu terpantau. Itu alhamdulillah dulu Mas Yuli ada sinyal sebentar, kita bisa komunikasi. Ketika di tempat tertentu yang tidak ada sinyal, saya langsung meluncurkan atau saya sendiri meluncur sebagai TRC. Karena ketika seseorang menjadi survival itu, ketika dia sudah dalam kondisi yang mungkin bingung, kalut apa-apa itu, ketika datang TRC, walaupun dia tidak bisa melakukan sesuatu yang saat itu dibutuhkan, tapi itu membuat moral para survival itu kembali lebih baik dan sangat lebih baik semangat gitu. Jadi terkadang kan ada yang hipo, ada yang asma, sementara kita tidak semua di situ di medis kan. Yang penting TRC meluncur dulu. Oh, kayaknya ada masalah jaringan dengan Mas Intok. Mungkin gini, langsung aja ke Kang Monty ya, Kang. Kang Monty siap untuk ngisi ini? Ya. Kang Monty siap? Karena Mas Intok ada masalah di jaringan karena dia kan lagi posisi di base camp, jadi masalah. Boleh sekarang Kang Monty menambahkan atau langsung membahas, saya pikir harus ditambahkan sih, karena kan Kang Monty jauh lebih berpengalaman tentang dasar-dasar pemahaman mendaki gunung dan mendaki gunung di usia senja. Oke, Kang Monty silakan Kang Monty. Ya, alhamdulillah, terima kasih itu. Tadi udah dibahas oleh Mas Itu, alhamdulillah. Terima kasih Mas Itu, jadi tinggal menambahkan aja. Bedanya Mas Itu masih 91, waktu saya naik ke Latimojong Kerinci udah 59 umurnya. Jadi 59 tuh, setahun itu 2017 Kerinci dan Latimojong tuh, kalau nggak salah ingat ya. Tolong diperbaiki nanti sama pemirsa yang bareng-bareng berangkat ke sana, siapa tahu ada yang ngikutin. Tapi umur saya 59, jadi pengalaman itu yang saya akan sampaikan. Secara general sih itu basic-basic dari Mas Itu. Cuma saya lebih tekan kepada yang umurnya benar-benar senja banget gitu loh, senja banyak. Belum tua sih, cuma senja doang umurnya. Ya. Oke, yang pertama yang saya lakukan, saya mempersiapkan diri. Ya, jadi kalau saya mau pergi jauh, bahkan pernah 3 bulan sebelumnya, seminggu 2 kali minimal, saya ya jalan kecil lah, lari sedikit lah gitu ya, jogging sendiri aja di rumah ya.
Tapi udah tahu nih bakal berangkat 3 bulan kemudian atau sebulan kemudian. Seminggu 2 kali 3 kali cukup. Ya, biasanya depan rumah aja saya keliling. Pak siapa namanya nih? Pak Juli udah tahu rumah saya. Jadi saya biasanya keliling-kelilingnya sedikit, terus bersepedahan depan rumah aja, keliling-keliling aja lah gitu ya. Bahkan hanya keringat sedikit terus berhenti. Yang pertama itu karena berumur jadi kita kedua sekaligus. Jangan merasa gagah lagi. Dulu saya kalau naik gunung itu kalau nggak baransel sendiri yang sepertiga tadi berat badan, itu rumus saya itu. Harus gagah. Sepertiga 20 kiloan maksimal. Badan bawa sendiri. Sekarang nggak boleh. Kata Mas itu tadi harus punya sekarang one day pack istilahnya. Ransel yang 1 hari aja di kita bawa. Ya, yang isinya obat-obatan pribadi. Karena kan kita berumur nih. Kita yang tahu obat-obatan pribadi apa yang mesti dibawa. Itu penting. Selain tadi ada makanan kecilnya, ada air jelas ya, 1 botol aqua minimal. Dan ingat sampahnya dibawa pulang itu botol aqua itu ya, atau apapun juga yang lain. Ada makanan-makanan yang tenaga banyak, maksud saya seperti gula, seperti coklat atau gula merah yang bagus ya dibawa ya. Itu sangat menolong. Atau kalau orang Sunda dulu punya ladu ada yang tahu nggak tuh semacam wajit dodol. Itu bagus, saya suka bawa gitu. Suka menjadi senjata rahasia tuh bagi orang tua ya. Jadi ke-1 persiapan diri karena umurnya banyak, pengalaman saya kedua obat-obatan pribadi dan yang lain-lain. Yang ketiga penting lagi tidur mesti kering. Itu mesti dibungkus baju tidur daleman 1 set lalu luarnya saya suka 3 lapis. Itu makanya saya suka berat aja mau nggak mau berat saya. Karena baju tidur itu 1 set mesti kering. Ya, pernah kejadian turun itu dari mulai turun gunung sampai ke base camp depan pintu homestay homestay istilahnya ya, basah kuyup. Tapi begitu tidur kita mesti kering total. Apapun bagaimana situasinya kita mesti kering tidurnya. Besok pagi kalau mau berangkat lagi dipakai lagi baju basah. Awalnya aja kedinginan, dingin gitu kan. Tapi kesananya kita panas. Dengan panas badan baju basah itu bisa kering. Nah, itu tips orang dewasa, orang umur banyak, ya umur banyak. Olahraga mau nggak usah berat. Apalagi umur segini, dengkul jangan dipaksakan. Jangan sampai naik sepedanya sampai bagaimana. Kecuali memang udah naik sepedanya udah lama lah ya, udah berapa bulan yang lalu, udah tahun udah biasa. Tapi kalau saya kan sepedanya nggak seperti orang, jadi cukup aja bergerak, ya 20 balik mungkin. Begitu mau keringetan, begitu keringet sedikit berhenti. Jalan juga begitu. Yang penting ada geraknya. Kemudian dulu kalau saya jalan itu gagah, cuman ransel, nggak pakai lampu, nggak pakai tongkat-tongkat zaman saya mah nggak ada saya. Tapi sekarang harus trekking pole bawa, ya. Sepatu yang benar, sepatunya jangan yang licin, yang kets atau apalagi seperti orang sendal gunung saya nggak pernah pakai itu. Belum pernah saya pakai sendal gunung, belum pernah. Kalau naik gunung mesti sepatu benar kalau saya. Sepatunya mesti benar itu, mesti ada giginya lah. Kalau ban mobil mah ban 4-wheel drive gitu ya. Itu mesti sepatu itu ya. Mengurangi licin karena orang seumuran ini gampang licin loh. Di rumah aja kita yang seumur gini suka tujang-tajong karena di rumah ya, apalagi di atas. Jadi trekking pole penting, sepatunya mesti bergigi ya, bergigi lah katakanlah gitu ya. Lalu kalau dulu nggak pakai lampu, sekarang saya harus pakai headlamp ya, karena matanya udah berkurang ya. Nggak usah lah, hilangkan tuh sifat yang suka pengen. Saya pribadi, ini buat orang lain ya. Saya pribadi merasa salah nih saya nih, nggak gagah lagi nih ya. Gitu loh maksud saya. Menambahkan lagi soal jalan, itu setuju saya soal ritme. Nggak usah ngikutin orang lain. Kekuatan tiap orang berbeda. Berbeda kekuatan tiap orang. Jadi kita jalan sesuai dengan kekuatan kita, ritme kita. Ya, kalau sendiri nggak akan berpengaruh pada orang lain. Ya pernah juga sih sendiri, tapi itu lebih tenang buat kita. Tapi kalau ada rame-rame biasanya kita suka memaksakan diri. Nah ingat kita nih umurnya udah banyak, ya. Jadi jalan. Jadi saya nggak pernah duluan tuh nggak pernah. Pasti saya tuh di tengah atau di belakang, gitu loh. Ya di tengah atau di belakang nggak apa-apa. Kita kan bukan tujuan naik gunung itu buat umuran kita apalagi jelas hanya buat bersyukur, menikmati. Jadi mesti enjoy. Jadi begitu jalan, aduh alhamdulillah, masih bisa lihat tikus, tikus gunung, alhamdulillah masih lihat burung, masih lihat ayam hutan, senang itu ya. Nah jadi karena kita tujuannya happy, bersyukur, mensyukuri umur gini masih bisa naik, masih ketemu anak-anak muda, ya mau nggak mau saya harus mengakui kalau pergi dengan anak muda deh kalau seumuran kita. Karena pernah suatu kejadian
waduh saya licin banget itu kalau nggak salah di Latimojong apa di mana gitu. Alhamdulillah saya bersama anak-anak UBP, Universitas Buana Perjuangan, Mahapala UBP, satu tim itu. Akhirnya dengan gesit, dengan cepat dia pakai blayer dan sebagainya, sehingga saya bisa enak lah gitu. Masih terkenang saya sama si itu, namanya si Ubay itu kalau nggak salah, Obay ya. Jadi saran saya sih jangan gagah-gagahan lagi, kan kita seumuran nih, umur segini udah, apalagi sekarang udah 64 ya. Nah, kemarin masih naik ke Sangga Buana bisa 2-3 jam, itu juga pelan-pelan aja ya. Ya mau nggak mau kita harus bersama yang muda, satu tim ya. Itu tuh penting itu ya, supaya kita jalan enjoy, nikmat, karena kita mau nikmat, bukan mau gagah, bukan mau buat taklukan gunung. Seumuran kita mau bersyukur, ya Allah alhamdulillah sehat, masih bisa naik ya. Kalau kata Mas itu kita menikmati, apa tadi istilahnya tuh ya, seumuran Mas itu enjoy lah ya, menikmati. Nggak akan bisa menikmati kalau ada lecet di kaki, nggak bisa menikmati kalau kepleset. Kalau kram aja kita udah nggak bisa menikmati itu ya. Penyakit saya dari dulu sampai hari ini kalau pergi selalu kram, itu mah penyakit bawaan saya kayaknya sih. Tapi udah ada beberapa cara. Kalau kram ya kaki kiri kram, tangan kanan naikin, kaki kanan kram, kaki kiri naikin. Kalau kram dua-duanya kita naikin, pokoknya tangan trekking pole-nya dipegang oleh kita di atas ya. Ada trekking pole-nya nih, pegang oleh kita ya. Nah, itu menambahkan aja. Nah, itu persiapan, olahraga, ritme pribadi, tujuan udah, headlamp, obat-obatan, one day pack, warna cerah. Saya pikir yang saya catat, yang saya nambahkan begitu ya, untuk perjalanan seumuran kita. Tentu makanan mesti yang bagus, yang praktis, tapi energinya tinggi ya. Gitu. Nah, itu yang saya catat dulu nih sementara dari pengalaman pribadi. Yang saya sampaikan ini mungkin bisa ditambahkan oleh yang lain-lain. Ini pengalaman pribadi saya, mungkin tertinggal, silahkan ditambahkan oleh forum. Saya kira begitu. Saya kira begitu dulu dari saya, Mas Juli. Barangkali ada yang bertanya sehingga saya bisa ingat. Dengar nggak? Halo? Iya, jelas Pak Ketua. Mantap. Kang Monty masih di Zoom? Nah, ya kan bisa. Ya udah, sekarang jelas. Enggak, tadi ada pertanyaan yang saya sampaikan ke Mas Intuk dan belum sempat dijawab. Sebetulnya karakter seorang pendaki itu yang bagus tuh gimana, Kang? Karakter ya. Selama pengalaman ya. Kang Monty kan udah nanjak udah ratusan orang lah. Yang dibutuhkan karakter oleh seorang pendaki itu kayak gimana sih, Kang? Bisa dijelasin, Kang? Kalau kurang silakan ditambahkan yang lain, tapi saya ngomong pengalaman aja. Kalau saya sih cool aja. Kita harus bisa, memang harus sabar sih, bukan sabar, harus tenang lah, itu yang pertama itu ya. Tenang tuh untuk supaya kita tidak repot oleh diri sendiri karena gugup dan tidak menyusahkan orang lain kalau bersama kawan-kawan itu. Kalau bisa kita mandiri semuanya, tenang aja, jangan merepotkan orang lain, jangan merepotkan diri sendiri. Bagaimana supaya kita bisa tenang? Kalau kita tenang itu kita safe ya. Jalan tenang, ada tongkatnya, ada perbekalan sendiri, ya. Jadi itu yang harus dimengerti oleh kita. Napasnya bagus, ya, tidak merepotkan orang, gitu loh, ya. Kan saya tadi pernah bilang saya sampai suatu saat pernah nggak bisa jalan, pernah hampir kepleset atau apa sehingga ada anak muda yang bantu. Itu emergency banget. Selebihnya harus bisa sendiri kita, supaya tenang semua. Yang awal tetap ada, ya. Dan maaf, seumuran saya sekarang, saya pikir sebaiknya pakai porter. Ternyata enak juga pakai porter ya. Kita bawa dulu nggak pernah saya bilang. Sekarang saya pikir harus diakui. Ya, itu tadi saya bilang. Karakter yang kedua selain tenang, Pak Juli, jangan ada sifat gagah-gagah lagi deh. Itu penting ya. Supaya kita tetap fit, supaya kita tetap nyaman dan orang lain tidak ribet mengkhawatirkan kita. Jadi semuanya bareng jalan. Semuanya mandiri, semuanya tenang gitu loh. Itu diperlukan ya. Dan biasanya pendaki gunung menurut saya di mana-mana kelihatannya happy kok orangnya. Happy, mudah bergaul, kebanyakan begitu. Ada juga sih yang lemah itu menurut saya gini. Egois itu salah satu muncul di situ. Karena akan kelihatan orang egois akan muncul. Pendidikan terbaik bagi seseorang, bagi karakter seseorang dalam kesulitan. Salah satu mendaki gunung kita menghadapi berbagai kesulitan bagi orang yang merasa sulit. Tapi itu faktanya. Akan muncul tuh egois. Tapi biasanya kalau sama pendaki gunung, pernah bahkan teman saya, terus terangnya sahabat saya, Dasa, Mon,
udah ranselnya gantian aja. Kemarin nih umur 59 nih, udah lo ransel lu gua bawa, lu ransel gua karena dia lebih ringan. Nah itu aku terima akhirnya dengan beberapa hati, mula-mula nggak harus terima, tapi akhirnya aku terima. Nah sekarang bersyukur kita punya alat-alat naik gunung yang ringan-ringan tapi canggih. Ultralight ya. Canggih itu waterproof gitu kan, tapi praktis kecil kayak sleeping bag contoh gampangnya. Dulu mah gede-gede kan, sekarang kecil-kecil. Dulu handuknya pakai kain, sekarang udah bisa pakai kanebo kan. Kita ringan-ringan semua kan. Nah, bawalah yang ringan-ringan tapi canggih. Nah, makin ringan makin baik, tapi makin aman, makin komplit. Ya, usahakan waterproof. Jadi itu karena musuh yang membuat kita jatuh mental kedinginan. Kedua, kemungkinan luka, lecet sebesar jari jarum pun akan menyusahkan diri kita. Akhirnya orang lain khawatir daripada kita. Akhirnya nggak nyaman jalan-jalannya. Ya kan? Padahal tujuan kita nih seumuran gini ingin mensyukuri tadabur alam. Ya Allah indah sekali. Ya Allah masih ada burung. Ya Allah ya. Jadi nggak bisa nyaman kalau kita nggak siap. Makanya saya bilang pertama siapkan diri sendiri. Gimana sih Kang? Ya senam aja lah, olahraga senam gerakin badan gitu loh. Ya, nggak usah sampai repot sekali, nggak usah. Ya, menurut pengalaman saya cukup begitu mau keringetan, stop berhenti. Ya. Jalan pagi 1 jam, setengah jam, atau bergerak terus di rumah seperti saya. Mohon maaf, saya kan memang pedagang nih, pedagang UMKM. Tiap hari bergerak, tiap hari, walaupun ringan-ringan, ngangkut tabung gas lah atau apalah, do something. Bergerak, jangan dibiarkan tubuh menjadi aduh lemes, aduh ya jangan, gitu loh. Nah, jadi bergeraklah, do something lah menurut saya prinsipnya. Jadi begitu nanti kita bergerak ke gunung pun, ya memang banyak gerak di sana. Kaki kita bergerak, tangan kita bergerak, otot kita bergerak. Jadi karakternya tenang, ya, biasanya nggak tinggi hati karena itu menjadi musuh kita. Ya jangan sompral, kita udah rumus itu mah dari muda dari tua jangan sompral. Nah, kan karena sompral tinggi hati membuat kita jadi lengah nanti, gitu loh. Itu kaitannya ke sana. Dan biasanya pendaki gunung memang nggak gitu sih. Kalau yang benar nggak akan sompral lah, tetap dia akan rendah hati kok. Karena dia tahu nggak ada apa-apanya di gunung itu kita semua orang. Atau di alam, hanya bukan hanya di gunung menurut saya. Dimanapun juga di alam bebas ini begitu. Nah, saya kira itu yang saya ingat itu, ya sementara itu, ya yang terjadi pada diri saya. Ya, kalem aja, jangan balapan, ya, jangan pengen, gua duluan nggak perlu kita duluan, nggak perlu, ya nggak perlu gagah-gagahan, nggak perlu. Karena dulu saya merasa gitu, merasa harus sendiri semua, gagah-gagahan. Sekarang nggak perlu ya. Untuk yang senja nih, yang senja banget apalagi, ya, itu menurut saya. Oke. Nah gitu sementara yang saya ingat. Ada lagi yang perlu ditambahkan Pak Juli? Gini, karena waktu kita masih banyak banget, jadi saya pengen partisipasi teman-teman tuh kalau mau nanya raise hand, kemudian ntar saya unmute gitu loh, biar bisa keluar. Kirim raise hand dulu. Nah sebelum sambil menunggu teman-teman mau bertanya apa, saya mau menambahkan. Jadi gini, buat teman-teman yang baru mulai banget hobi mendaki gunung, itu apa namanya, kalau beli sesuatu misalnya beli sepatu, beli carrier, itu please jangan dipakai saat mendaki gunung. Karena apa? Kalau sepatu dipakai langsung di mendaki gunung tanpa dicoba dulu dan ternyata lecet, itu sangat-sangat mengganggu perjalanan kita sekali banget. Ya. Karena ada beberapa teman saya tuh beli sepatu baru dicoba aja nggak dipakai. Nah itu dipakai dan akhirnya dia lecet. Akhirnya sepanjang perjalanan dia tenteng itu sepatu hanya gara-gara dia nggak pernah. Ya, itu juga ransel juga gitu. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya sama Kang Monty atau Mas Intuk masih ada nggak ya di room? Silakan resen. Siapa nih yang resen ya? Atau mau kalau misalnya nggak bisa resen, bisa juga mengetik lewat chat. Kolom chat ntar saya sampaikan ke Kang Monty. Terpaling saya tanya lagi gini, Kang Monty. Apa namanya? Rumus. Nanang nanya, Nanang. Oh, nanya. Nanang. Silakan. Ada yang nanya. Kang Nanang. Mana Kang Nanang nih? Lower hand. Selamat pagi, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nanang dari pendaki Nafas Tua Jawa Timur, Surabaya, Bang. Monggo. Ya. Ini kalau supaya lebih ringkes, lebih nyaman,
misalkan kita satu hari ya, kita nggak bawa nasi, kita bawa Indomie, langsung dimakan di perjalanan tanpa dimasak, kira-kira gimana Bang? Makasih. Ya. Kemana nih? Ke saya apa ke Mas Itu? Ke Mas Itu apa ke saya? Silakan. Dua-duanya aja jawab. Ke Dua-duanya aja semuanya aja jawab. Bang, makasih. Kalau timing pendakiannya untuk satu malam, kita karbohidratnya enggak perlu pakai Indomie sebenarnya, karena Indomie itu boros air. Untuk memasak boros air. Lebih baik kita pakai singkong atau kentang yang sudah kita rebus, atau arem-arem, atau lontong. Iya. Atau lebih baik lagi itu gandum roti, itu karbonya paling tinggi Kak, daripada kita harus masak Indomie boros air. Kalau kita makan langsung Indomie itu pun ada bahan pengawetnya ya. Maaf, jadi ketika saya sendiri ketika masak Indomie pun mie saya rebus, setelah itu air rebusannya saya buang, saya ganti air lagi. Itu. Maka sebaiknya untuk estimasi pendakian satu hari, kita cukup bawa singkong, ubi, atau kentang, atau lontong, atau arem-arem yang sudah ada lauknya di dalam, sambal goreng biasanya kan. Nah, gitu aja. Untuk estimasi itu. Apalagi untuk semacam ubi itu kan sampahnya ramah lingkungan. Kita enggak bawa plastik lagi, enggak buang aluminium foil bungkusnya gitu. Mas Nanang, itu dari saya Mas. Oke. Mau Pak Monti ganti, Pak Abang Monti. Saya kira setuju tuh ya. Rasanya saya belakangan ini udah nggak pernah bawa supermie tuh. Mau sehari 2 hari, mau lama juga nggak cocok soalnya. Ya sayang. Jadi apalagi kalau cuma sehari, apalagi TikTok 2-3 jam, ya yang cepat dimakan aja. Saya setuju itu. Boleh pisang rebus, boleh singkong, lebih kuat malah, bukan boleh, itu lebih kuat kan karbohidrat. Atau kadang-kadang saya bilang tadi, saya bawa ladu ya, tadi ladu itu semacam dodol atau wajit kan, ada gula, dari gula merah tuh bikinnya tuh. Jadi ada tenaganya buat kita ya. Jadi terus terang kalau supermie mah agak lamaan di jalan, buat kita santai di pos berapa gitu kan. Biasanya kita kan pengen enak kan, sore hari tuh jam 4 jam 5 tuh kita udah di pos terakhir tuh. Maksudnya jam 4.05 kita harus istirahat. Jangan bikin base camp jam 7 malam, jangan. Sekitar jam 4:30 aja kita udah berhenti. Ya kan nyiapin tendanya aja udah cukup waktu itu kan. Jadi nyaman tuh. Begitu mau gelap, tenda udah terjadi, udah terpasang, duduk udah bisa, batu-batu udah ada. Nah, baru supermie keluar. Itu hari 2-3 hari itu ya. Tapi kalau cuma semalaman sih saya bukan setuju banget. Emang itu yang saya lakukan, nggak pernah bahas supermie. Dan belum pernah saya makan supermie mentah, belum pernah. Saya nggak lihat bagusnya gitu, mohon maaf ya, nggak lihat bagusnya, belum pernah saya sangat tidak menyarankan. Itu yang saya ingat ya. Jadi karbohidrat yang lebih enak makanan kita kok, bangsa. Nggak tahu ya, di Jawa juga adalah semacam dodol wajit gitu yang energinya tinggi ya, ada gulanya, ya. Itu saya kira. Jadi nggak perlu ambil air lagi, karena kadang-kadang sumber air itu jauh dan bawa air itu memang wajib. Itu berat itu, bawa air itu berat itu bawa air, karena kadang-kadang di pos berapa ke atasnya tuh nggak ada air lagi. Ya, semacam di gunung apa itu Latimojong apa Kerinci itu air tuh hanya di pos 1-2 kalau nggak salah. Ke atasnya lagi udah nggak ada air, jadi kita mesti bawa air banyak. Nah itu loh ya. Itu sementara dulu saya ingat-ingat lagi. Tapi yang terakhir Mas Juli dan kawan-kawan, saya ingat soal sepatu. Yang sepatu tuh mesti yang udah terbentuk dengan kaki kita, itu lebih enak, bukan sepatu baru yang dipakai. Itu loh ya, kalau pengalaman saya. Justru sepatu yang udah kita pakai di kota lama gitu, sepatu gunung ya bukan buat gaya-gayaan. Dipakai di gunung, kok sepatu gunung dipakai di kota. Bukan supaya si sepatunya membentuk kaki kita. Itu sepatu kalau kita pakai terus, lama-lama akan menyesuaikan dengan kaki kita bentuknya. Itu yang enak. Ditambah kaos kaki wajib, ditambah mohon maaf nih, ini rahasia saya dan kawan-kawan saya nih, pakai minyak komando. Itu di sela-sela jari kaki ya, di ujung-ujung telapak kaki nih, ini kaki nih. Ini di sininya nih. Ini kan yang suka sakit di sini sama di sini nih. Ini pakai minyak komando nih. Baru pakai kaos kaki. Baru pakai sepatu yang sudah terbentuk, yang udah kita pakai mungkin 2-3 bulan, udah menyesuaikan, karena bentuk sepatu akan menyesuaikan dengan kita. Ah, itu yang cocok. Jadi insya Allah rasanya saya belum pernah lecet dengan sepatu butut. Tapi butut tuh karena kita menyesuaikan dengan kaki kita. Belum pernah pakai sepatu baru saya naik gunung. Takut saya. Nah, di kota juga sepatu baru mah lecet kok. Ya. Jadi jangan ya. Beli sepatu baru pakai dulu di kota.
di mall, di mana kayak dipakai di kota. Nah, udah lama udah terbentuk kaki kita, baru pakai ke atas, baru enak. Nah, dan jangan lupa untuk kesehatan kaki pakai minyak, ya. Dan wajib dibuka. Ada orang nggak mau buka sepatu, repot. Jangan buka. Tiap istirahat buka sepatu, pasang lagi. Lihat masih ada minyaknya nggak? Nah, gitu loh, ya. Supaya enak kaki kita. Insya Allah, saya alhamdulillah rasanya belum pernah lecet. Tapi kalau kan kaki ngerem tuh. Nah, itu kalau pegal-pegal di ujung-ujungnya sih iya, itu mah nggak bisa ditahan. Kalau kita turun pasti ke depan. Jadi itu kesehatan kaki tuh. Ya. Kesehatan kaki adalah sepatunya mesti terbentuk dengan kaki kita, pakai kaos kaki, pakai minyak, apapun juga sebetulnya minyak kelintik lah kalau orang Jawa Barat mah. Minyak kelintik tuh Mas itu pasti tahu kan, minyak kelapa itu Mas itu minyak kelapa. Nah, supaya enak ya. Itu ingat ke sepatu tuh. Oke. Itu Mas Juli. Siap-siap. Ini ada nanya lagi nih dari Rizky Mahameru. Rizky Mahameru, silakan. Mana sih orangnya ya? Bisa, Kang Rizky Mahameru? Ya. Oke, silakan. Halo Om Juli. Halo. Kang Monty, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iraha ka Bandung, urang ngopi sareng Kang Yatlet sih. Kegadog tuh. Mas Juli udah kegadog tuh. Udah lihat gubuk saya digadog. orang ngobrol. Punten teman-teman nih, saya pakai bahasa Sunda karena memang mungkin jangan bahasa Indonesia aja Pak Rizky. Ya ini hanya salam pembuka aja ke Kang Monty. Salam pembukanya pakai bahasa Sunda, tapi mungkin pertanyaannya mah akan pakai bahasa Indonesia biar semua orang memahami dan paham. Kang Monty, saya umur manula, manusia menjelang 50, menjelang. Sekarang 47. Jadi yang tadi Kang Monty sampaikan adalah sebuah kebenaran bahwa sudah tidak waktunya kita gagah-gagahan dan lain sebagainya, kembali ke hitah kita dengan usia senja ini, niatnya hanya untuk tadabbur alam. Cuman satu yang sangat saya rasakan pada saat persiapan yang tadi sudah dipaparkan, terutama persiapan mau fisik, lari, bersepeda dan lain sebagainya, ujung-ujungnya mah nafas, Kang. Iya. Nafas naheho. Betul. Badan fisik ini rasanya masih kuat. Kaki ini masih bisa melangkah. Dan yang tadi Kang Monty bilang, jangan pernah kita jalan dengan polos tanpa bawa satu one day pack gitu. Itu sudah dilakukan. Cuman itu tadi kembali ke kesimpulannya dari pertanyaan ini adalah ya. Jadi karena mau tidak mau itu akan berpengaruh langsung kepada endurance. Jadi dari kalau yang saya rasain, Kang, pada saat fisik kita drop, kita dengan istirahat insya Allah cepat balik gitu. Tapi pada saat kita sedang melakukan perjalanan dan kita sudah hehoh duluan gitu, itu mau tidak mau udah langsung fisiknya drop, mental juga down gitu. Itu yang saya rasain, Kang. Jadi kesimpulannya gimana soal hehoh? Iya, no hehoh nah, Kang. Bahasa Indonesia naon atuh ari hehoh teh nya. Kang Juli apa tuh itu? Hehoh. Ngos-ngosan, hehoh gitu aja. itu ngos-ngosan. Ngos-ngosan betul, bahasa Indonesianya ngos-ngosan. Bahasa Indonesianya ngos-ngosan, bahasa Sundanya haheho. Ya Kang Rizky. Oke, mangga Kang Monty jawab, Kang Monty. Baik. Bagus tuh Pak Rizky, bagus sekali. Karena itu basic semua. Pak itu nanti tambahkan ya, lengkapi ya. Betul sekali. Makanya kita sebelum naik mesti sedikit lari dulu, ya. Mesti mau nggak mau itu supaya hehohnya berkurang. Ya, taruh. Basic dulu nih. Kenapa saya bilang persiapannya di rumah?
lari kecil atau orang nyebutnya jogging, tapi seumuran kita mah jangan lari-lari lagi lah, terlalu kena dengkul, terlalu berat ya. Terkecuali saya bilang yang udah biasa yang maraton itu, kan ada yang umuran kita maraton terus, beda. Untuk kita mah tetap gerak, jalan, lari. Jadi mau nggak mau dah, lari ringan tuh mesti dah. Supaya lawannya haheo nggak ada lagi. Latihan lari itu paling bagus. Ya. The mother of the exercise adalah atletik. Karena rumus atletik, rumus olahraga apapun, mau tinju, mau lari, mau apa, di nafas kalahnya. Makanya maaf Pak, ditaruh dulu di situ Kang. Oke, lagi zooming. Jadi gitu, apa namanya? Memang apapun juga olahraganya itu Pak Rizky, apapun ya jangan salah loh. Nafas yang menentukan. Berkelahi juga di nafas kalahnya nanti kita. Ya, naik kuda juga sama. Makanya paling sedikit, paling tidak jogging lah atau jalan 10 balik di lapangan bola. Ukuran saya mah begitu. Jalannya 10 balik. Ya gitu loh. Dan 4748 mah saya masih gagah-gagahnya tuh. 4748 Pak Rizky tetap sepertiga berat badan tuh kayak seperti Pak Ituk bilang. Itu rumus waktu saya 4748. Sekarang tidak. Tapi dulu mah iya. Jangan salah Pak Rizky. 4748 mah saya nggak mau diwakilin. Nggak boleh. Langsung 4748 mesti sendiri berat badan apa ranselnya. Nggak boleh pakai headlamp, nggak boleh pakai trekking pole. Tapi itu masuk tahu lah ya. Tapi pengalaman pribadi maksud saya. Izin dari Sumbar mau nambahin. Nah yang kedua, Pak Rizky, makanya jalannya ini rahasia lagi nih. Kenapa jalan kita enak? Begitu kita angkat kaki kanan, nafas tarik. Kanan kan, angkat kaki di jalan. Taruh, buang. Kaki kiri, tarik lagi. Ini yang saya lakukan. Alhamdulillah menolong banyak. Satu udah persiapan fisik. Untuk nafas, fisik itu kita buat nafas kok. Bukan untuk begini. Lari itu kan buat nafas. Nah, kedua waktu jalannya juga di gunung. Naik ke atas kan kaki kanan nih, naik nih. Set, Aris angkat. Tarik lagi. Itu rumus 2, Pak Rizky. Ya, setelah persiapan lari masih ngah-ngeho. Coba lakukan insya Allah. Karena itu selalu saya lakukan konsisten. Naik. Ini kaki kiri diangkat, nafas lagi tarik. Taruh, buang. Nah, sampai gitu loh. Sampai orang belakang tahu. Si Pak Monti ini ngapain nafasnya? Memang begitu saya. Jadi waktu kaki diangkat, yang manapun nafas tarik. Begitu kaki turun, buang. Kalau latihan gitu tuh orang tuh. Gitu. Ya, itu yang saya lakukan. Pengalaman saya menolong. Setelah maraton lari, setelah keliling lapangan bola, masih ngeh kene. Nah, waktu naik itulah. Gitu loh. Itu yang saya alami. Silakan Pak Ituk tambahkan atau teman-teman lain tambahkan. Mas Ituk mau nambahkan? Silakan. Kalau Mas Ituk kayaknya lagi ini lagi. Oh, udah. Ya. Ituk? Ya. Oh, mungkin ya. timingnya di sini. Halo. Siap. Ya, kita dengar. Haheho di sini kan mungkin penyakit bawaan atau karena usia. Mungkin karena dengar Pak Sulik. Siap. Jadi ketika haheho itu terjadi pada malam hari, kita harus menjauh dari tumbuhan. Kita harus jauh dari tumbuhan haheho itunya. Kita mungkin malam hari kita harus menjauh dari pohon-pohon yang lebat di sekitar kita karena kita berebut dengan oksigen. Ketika kita hahehonya siang hari, ketika kita kehabisan napas atau kurang, justru kita bersandar pada sebuah pohon yang besar atau kerimbunan, kita akan mendapatkan suplai oksigen yang sangat bagus. Gitu. Dan jika itu nanti seperti sesak napas atau sehingga napas itu hampir putus, lakukan sujud beberapa menit, diulang-ulang, tarik napas, sujud, insya Allah peredaran oksigen nanti ke suplai ke otak, ke darah akan kembali normal. Seperti para muslim yang selalu melakukan sholat, itu sujud itu sebenarnya ada terapi untuk oksigen yang sangat segar kita dapatkan di dalam sujud.
Nah, untuk pada siang hari kita berjalan sebisa mungkin kalau haheho besar. Ketika malam hari kebalikan, kita harus menjauh. Kita mencari tempat lapang. Itu di teori beberapa teman orang-orang yang asma yang pernah saya berikan bantuan sekecil-kecilnya dengan keadaan seperti itu. Itu Pak Monty, Pak Yuli. Ya, siap. Terima kasih Mas ini secara kita memerlukan oksigen yang sehat. Ya, siap. Mas Intuk suaranya hilang. Tadi ada sempat masuk peserta yang ingin menambahkan, tapi saya lupa siapa ya? Dari penat mana? Monggo silakan tadi yang mau menambah. Dari Nelson Sumbar. Oh ya, silakan. Nelson. Kalian dari Afrika Selatan, Nelson. Ya, salam kenal, assalamualaikum para seniorita. Saya dari Sumbar, Nelson. Join meetingnya, terima kasih. Salam kenal semua. Saya menyikapi semua pemaparan Kang Monty itu sangat pas pada zona senja sekarang. Yang saya simak juga, saya ingin menambahkan pertanyaan atau mungkin share kita dari Mas Bro Rizky tadi. Rizky ya, maaf ya namanya tadi. Rizky Mahameru. Tentang ngos-ngosan. Tapi saya flashback dulu ke belakang tadi, bahwa individual safety memang di saat senja sangat penting. Betul. Kita tidak pakai branded, tidak pakai nilai materi yang wah atau bagaimana. Ya, safety-nya individual tentu bagaimana nyamannya. Begitu Kang Monty. Dan saya baru berjalan di usia 50 juga sekarang. Ya. Pengalaman dari segi ngos-ngosan, untuk saya cermati pertanyaan Mas Bro Rizky pada saat menjalaninya, bisa jadi. Nah, cuman dari Kang Monty memberi arahan dari exercise atau pelatihan awal. Jadi kalau untuk saat momen pendakian, saya mengalaminya itu sering, dan saya coba, kita kan rata-rata menggunakan ini. Trekking pole ya? Ya, trekking pole. Ya, bagus. Ketinggian setel sesuai ketinggian badan kita pengguna dan jenis trekking yang kita hadapi. Ya. Saya lakukan, ini simpel saja. Saya akan topang dagu menghadap ke atas tujuan. Karena ransel kita kan ngepres. Benar nggak? Iya. Pada jalan. Beban. Belum kita tekanan mental memacu jantung. Jadi pada saat kita kayak begini, menopang dagu menghadap tanjakan ke trek, itu kita membuka longgar tekanan otot dan si tulang dada akibat tarikan gravitasi ke belakang oleh beban. Untuk 10 detik pertama itu menolong. Setiap perhentian istirahat kita, itu tergantung cara masing-masing. Jadi istilahnya ilmiahnya lari ke bukaan atau kendoran otot di dada. Karena beban dan karena pressing mental kecapean. Tekanan nadi jantung. Itu yang saya alami, dan alhamdulillah kadang-kadang sampai tertidur istirahatnya tuh begini. Tapi jangan dengan kontrol alarmnya, pada saat kita merasakan dingin, berarti kita terjaga. Dan langsung kita bergerak dengan santai lagi. Itu konotasi saya berbicara sekarang dengan senjanya ya. Bukan kembali ke yang non-senja. Ini beda. Kembali kan arahnya tadi kan penonton atau netizen melihat kita nggak usah lah kegagahan. Tapi kita spirit di senjanya ini. Mungkin orang yang melabel itu silakan. Nah, jadi saya merangkum juga tadi dari awal karena saya juga tidak join dari mula. Mohon maaf sebelumnya kalau ada penyampaian yang kurang pas. Tapi itulah tadi ngos-ngosan tadi kita bertopang dagu sesuai ketinggian kita menunduk sedikit. Betul. Pada saat jalan. Terima kasih Om Nelson tambahannya udah cukup? Ya. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya apa yang dilakukan Om Nelson itu
kita lihat gitu, kita perhatikan gitu. Karena apa? Logo pendaki senja pun itu sebenarnya ketika itu foto teman saya kan sebetulnya ya, namanya Agung, saya foto, dia selalu istirahatnya seperti itu tuh, pegang trekking pole, diem gitu sementara. Nah, momen itu saya foto dan saya jadikan logo karena pendaki di atas usia 40 ya penyakitnya pasti itu, ngos-ngosan. Oke, gitu aja. Terus ada tambahan dari Jainal. Kang Jainal mau bertanya? Halo Kang Jainal. Oh enggak. Berarti. Ya, Kang Jul. Ada pertanyaan? Tadi raise hand? Ini. Oke. Pengalaman yang, oh ya, sebelumnya hormat saya nih buat senior-senior semua nih. Udah. Videonya mana videonya? Ya? Videonya dinyalain biar orang tahu. Aduh, saya lagi nggak pakai baju. Oke, lanjut. Lagi nggak pakai baju nih, serius. Ya, sorry. Jangan banyak perempuan. Ya, lagi kerja, sambil kerja. Oke, lanjut. Pengalaman kemarin di Gunung Gede, terus di Lawu, di Kute gitu ya. Ini masalah keril. Keril saya ngerasain tuh memang kalau yang oversize juga sepertinya kurang baik gitu ya. Om Intuk sama Pak siapa tadi, saya lupa Om siapa tadi. Kang Monty. Ya, Kang Monty. Ya mungkin ada tips-tips pemilihan keril gitu. Kang, kalau saya lihat sih, saya pribadi kemarin pakai yang Consina 75 plus 10 itu sepertinya tidak cocok dengan tinggi saya yang cuma 165 kurang gitu ya. Terus ganti yang 60 liter itu baru kelihatan nyamannya gitu, enak dipakainya, terus ngeplek gitu, terus nggak merasa ngebebanin saya gitu. Ya dulu sih zaman tahun 90 emang saya cuma punya Alpina yang 60 liter, nah, itu pun merasa enak gitu. Ya mungkin zaman sekarang kan rata-rata frame-nya kan udah single tuh ya. Ya mungkin ada tips-tips tersendiri lah dari senior nih. Oke, udah nangkap. Kami udah nangkap. Mas Intuk bisa bantu jawab untuk cara memilih keril untuk kita. Ya. Monggo. Pertama Mas Intuk dulu ya. Iya, siap. Di luar brand merek untuk carrier, kita milih carrier atau di pack itu yang posisi bawahnya itu di pinggang, jangan sampai menyentuh pantat. Jadi itu ada bel, ada semacam ikat pinggang, itu harusnya di pinggang. Oh iya. Jadi beban itu berada di tumpuan pinggang. Ketika kita berjalan pun, ketika pantat goyang itu dia tidak ikut membal, tidak mengganggu kenyamanan kita jalan. Dan diposisikan ketika ujung paling bawah carrier itu sudah pas di pinggang, baru kita setel di atas yang di pundak. Kita harus setel di atas yang di pundak. Dan packingnya biasanya air di atas. Air di atas, dalam arti di atas bukan di atas sekali, karena kalau di atas sekali atau di tali terakhir ya, di tali terakhir itu air yang bukan untuk mobil, yang bukan untuk berjalan, tapi untuk cadangan kita air berikutnya. Kalau yang mobil kan di saku kiri kanan biasanya. Ya. Jadi air sendiri yang itu berada bebannya di pundak. Jadi bukan di atas pundak, sehingga seperti menghentak-hentak kepala kita, yang mungkin seperti memukul-mukul. Oke, waduh, terputus lagi. Di luar merek tas apapun, ya pada zaman dulu juga belum ada muncul outdoor dengan produk itu, ya kita menggunakan semacam ponco tentara waktu itu ya, mungkin ya orang-orang tentara itu ya kita sesuaikan beban itu harus di atas pinggang, di atas bokong, di atas pantat. Beban itu posisi tas itu di atas pantat, setelah itu baru kita setel di pundak supaya bisa nempel, memeluk seperti ketika kita menggotong seseorang, menggendong seseorang, seseorang itu teorinya seperti kita tas, di mana kita tidak nyaman pasti kita geser. Itu Pak Yuli. Oke, siap. Monggo, dilanjut. Kang Monty ada tambahan? Untuk ukuran model yang pasnya terus terang saya tidak memperhatikan, tapi saya ransel saya ini kan ada macam-macam nih. Memang betul Pak, itu kayaknya sih jangan sampai di pantat ya, nggak enak. Itu tadi Mas tadi yang bertanya, betul, harus cocok dengan badan dong, jangan kepanjangan gitu loh. Ya jangan sampai di pantat ya. Teknis detailnya ada, saya kira ahlinya lagi tanya lah. Tapi yang jelas kalau saya pakai, saya nggak akan pernah membiarkan ransel saya sampai di pantat jatuh.
Siap, Ya. siap. Oke. Apalagi sekarang ada tali kan di sini kan, ada buat ke sini kan. Mesti Apa ya? cocok di sini. Strap dada namanya. Nah, kan ada gini kan, ada terus lalu di pinggang ada, itu mesti di tempatnya yang benar. Itu baru enak bawanya nanti. Makanya diciptakan model seperti itu. Ada pinggang, lalu ada di sini supaya kita enak. Nah, gitu loh. Itu aja. Secara detailnya saya teknisnya nggak tahu lah. Ada yang ahli. Silakan. Untuk Tapi berpengaruh. Oke, siap. Udah terjawab. Untuk selanjutnya penanya dari Yuli atas nama Yuli, silakan Mbak Yuli. Saya nggak tahu laki apa perempuan, soalnya saya Yuli sendiri ini laki. Mbak Yuli. Mbak Yuli. Ya, halo, assalamualaikum. Aduh, videonya mana dong Mbak, biar kita kenal. Gak usah. Gak usah pakai video. Akun populer ya. Salam kenal ya semua teman-teman. Ya. Gini, Om, saya mau nanya ya, kalau misalkan gitu ya, pas kita lagi pendakian gitu, terus mengatasi kembung. Saya kemarin kembung. Nah, ya itu dari dulu saya gadis sampai sekarang ini kadang kalau naik itu terkendala kadang suka kembung gitu. Ya kadang sih aku ngatasinnya sih pakai minum air hangat, terus dikompres-kompres hangat gitu. Oke. Ada Sintok bisa bantu? Ya. Ya. Spesifik nih masalahnya, spesifik banget. Ya, spesifik. Ya. Kalau kembung itu berarti penyakit bawaan. Itu kalau bawa koyok dikasih di puser ya kalau ada. Kalau belum melakukan perjalanan sudah sadar nanti kembung, sebelumnya goreng aja bawang merah. Bawang merah itu dikupas bulat-bulat digoreng aja. Itu nanti dikonsumsi dengan apa supaya ya 3 atau 4. Nanti ya beberapa menit kemudian pasti kentut untuk menghilangkan angin-angin yang di dalam itu. Tapi biasanya sih cuma kalau terpaksa ya pakai koyok atau koyok aja, karena untuk sebangsa minyak kayu putih atau balsem itu kurang bagus untuk dipakai di puncak atau di ketinggian, karena setelah memakai itu saat itu hangat, jika terkena nanti menjadi sangat dingin sekali, bisa jadi kram. Itu bahaya sekali. Jadi kalau bisa ya semacam jahe, bawang merah itu ditaruh aja, bawang merah sama minyak goreng atau jahe dikasih dipuser gitu aja dulu Mas Juli. Monggo Pak Monti. Pak Monti mau ada tambahan sedikit atau cukup? Saya nggak ada tambahan, tapi karena belum pernah mengalami, alhamdulillah. Saya bilang juga boleh nggak bikin tambahan? Boleh, silakan. Oke, ada tambahan dari ini Kang Monti, dari Teh Mici dari Bandung. Monggo Teh Mici. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat senja. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu Kang Monti dan Om Intuk ya, Mas Intuk. Alhamdulillah, salam kenal, saya Mici dari Bandung. Baik, untuk menambahkan tadi permasalahan kembung yang biasa saya rasakan dari awal hingga saat ini, dari usia 13 tahun menanjak, selalu terkendala masalah itu. Tapi berkat pengalaman dari nanjak ke-1, ke-2, ke-3, akhirnya saya punya solusi untuk pribadi dan mungkin bisa dijadikan alternatif solusi juga untuk yang lainnya. Yang pertama, yang kita harus prepare nih, yang biasa kembung, masuk angin, punya emah, sakit, mules, dan lain-lain. Ada obat yang harus dibawa, yaitu ratinidin, nama merek ya, saya sebutkan nama merek, ratinidin, antangin, koyo, dan kayu putih. Cara pemakaiannya, jadi kita sebelum nanjak nih yang biasa mules, otomatis kita harus asupan makanan dulu, mau itu roti, yang penting itu karbohidrat gitu ya, atau nasi atau apa, terus minum antangin plus air hangat, mau itu teh, apa yang penting air hangat. Nah, setelah itu selama perjalanan, kalau kita misal merasa nggak nyaman, udah nggak enak, udah keluar keringat dingin, mungkin tadi Mas Intuk menyarankan, tidak pakai kayu putih gitu ya. Tetapi kalau saya, misal ada fresh care, ada hot cream, ada geliga, dan sejenisnya, saya tidak menyarankan. Karena memang betul itu akan mengakibatkan awalnya kita aman, enak, betul. Tapi nanti akan berujung meriang, kita akan menggigil karena rasa dingin itu. Tetapi kalau kita nanti pasang salon pas di puser kita, tapi kita menggosok tubuh kita dengan kayu putih, itu aman karena kayu putih tidak akan
mengembalikan suhu tubuh kita menjadi dingin. Beda dengan mentol-mentol yang lain seperti misalkan fresh care, balsem, ataupun sejenisnya lah, geliga dan lain, itu akan mengakibatkan dingin. Dan anti nyeri serta untuk menahan sakit, atau itu baik dari mah, dari sakit perut atau apa, ada antibiotik yang aman untuk usia kita yang udah senja yang bisa kita pergunakan, yaitu nama obatnya ratinidin. Ratinidin itu antibiotik yang khusus untuk tubuh kita, untuk perut kita yang mengalami misalkan karena sakit telat makan, atau karena mencret karena kita salah makan, atau karena masuk angin. Nah, itu obat antibiotik yang alami yang memang diperjualbelikan, yang memang kadarnya aman. Jadi itu kalau menurut saya pribadi, pengalaman saya pribadi, kayu putih yang namanya ratinidin dan salonpas kayu putih itu aman gitu, bisa dijadikan solusi. Mungkin itu untuk tambahannya Bang atau Akang ya. Terima kasih. Kasih banget Teh Mici atas tambahannya. Terus lanjut ke Heru Itzma. Dia udah ngangkat tangan, raise hand. Silakan Kang Heru. Saya belum lihat fotonya nih, belum lihat videonya. Kang Heru. Kalau halo. Ya, silakan. Halo. Kedengaran? Kedengaran. Nah, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal. Salam. Ini buat semua senior nampaknya. Begini, kalau saya juga termasuk senja sekali ya sebenarnya. Karena mulai tahun ini sudah kepala 6. Tapi biasa saya olahraga banyak kan permainan. Nggak tahu nih di usia 60 kok tertarik pengen lihat-lihat gunung, naik gunung gitu ya. Kira-kira di usia seperti ini apa masih memungkinkan? Kalau misalnya kegiatan olahraga sih rutin ya, saya relatif lari pagi, sepedaan gitu ya, berenang masih kuat lah gitu ya. Kemudian merokok juga tidak gitu ya. Nah, persiapan apa? Saya tadi banyak sekali dapat ilmu dari Kang Monty. Terima kasih banyak. Dan Kang siapa tadi kok di sini namanya Sate. Terima kasih. Mas Intok. Oke, terima kasih banyak tadi, dan Kang Monty sangat-sangat spesifik tips-tipsnya. Yang pertama tentu buat saya, karena ini kalau dulu sih dari kantor suka ada ya trekking ya, tapi hanya jalan 2 jam ke atas, tapi nggak tahu sampai mana gitu kan, nggak sampai gunung ya, tapi ya udah ke bukit lah gitu, 2 jam nyusuri hutan-hutan, ya alhamdulillah masih lumayan lah, kuat lah. Nah sekarang di usia 60, tentu tadi Kang Monty juga nampaknya lebih senior dari saya, berarti kira-kira bisa lah gitu ya bayangan saya. Nah, tentu persiapan yang pertama tentu peralatan, karena saya belum memiliki peralatan itu. Nah, kalau dilihat di ini kan nanti saya minta tips-tipsnya, peralatannya. Tadi banyak dapat ilmu, tapi nanti kalau boleh saya juga WA dengan Kang Juli ya, saya udah dapat itunya. Tapi di sini barangkali saya termasuk pertanyaan bodoh kali ya, karena yang lain mungkin udah sering, saya belum, tapi bolehlah saya minta ilmu, atau barangkali nanti ada teman-teman yang juga awalan. Yang pertama tentu peralatan ya. Peralatan tadi saya banyak dapat, harus dicoba dulu itu segala macam, tapi mungkin tips penting lainnya di peralatan apa yang perlu beli duluan gitu ya. Terus kedua, biasa saya akan bermain hanya di tidak tinggi ya. Kalau dalam pernah, karena saya juga pernah nyelam gitu ya. Nah, tinggi ini kan kedinginannya, kesiapan saya di kedinginan itu ada kadar oksigen apa segala macam itu apa yang harus saya persiapkan gitu ya. Kemudian ketiga, tadi udah terjawab sedikit kalau makanan ya, karena saya kejawab banget tuh jangan Indomie. Wah itu jadi kemarin ngetawain di video tuh makan singkong, tapi ternyata itu justru paling bagus gitu ya. Singkong bagus sekali gitu ya. Karbohidrat tinggi dan jadi sudah bisa dimasak juga tahan sampai sehari juga tapi mungkin kalau selain itu apa yang minimum kalau kita sampai 2 hari gitu yang kira-kira bisa tinggal nggak sempat
dimasak gitu ya, atau sambil di jalan bisa dimakan. Yang terakhir tentu obat-obatan apa minimum yang saya persiapkan gitu ya. Baik, itu barangkali pertanyaan sangat pemula sekali. Nggak tahu saya jadi kok ketemu dengan senior-senior ini. Terima kasih banyak atas masukannya. Dari informasi ini kalau boleh nanti videonya bisa di YouTube-kan gitu ya. Jadi saya bisa ngulang-ulang untuk melihat masukan-masukan yang luar biasa ini. Terima kasih Kang Juli yang telah mengundang secara umum. Saya ikut di dua-duanya nih. Jadi ikut di senja dan napas tua. Okay. Padahal belum pernah mendaki. Ikut trekking aja. Siap. Oke. Salam persahabatan buat semua dari saya Heru. Terima kasih. Oke, silakan Kang Monty dulu yang jawab ya, Kang. Halo, Kang Monty. Ya. Halo, kedengeran nggak nih? Kedengeran. Oke. Untuk soal naik gunung, umur 60 nggak usah khawatir dong. Saya 64 juga masih naik tuh, walaupun nggak usah jauh-jauh dulu. Ya, yang saya lakukan kemarin waktu musim pandemi aja masih ke Sangga Buana tuh, 2-3 jam naik, 1.200-an lah. Lumayan itu buat latihan dulu ya. Bagus itu. Saya pikir nggak ada masalah untuk umur. Yang penting asal ada persiapan itu. Pak Heru nggak ada masalah soal umur. Sepanjang yang saya alami dan sepanjang yang saya lihat dengan rombongan saya yang pergi dulu itu 2000 berapa itu 14 lupa saya. Ada yang umurnya 75 tuh masih naik juga. Nah, yang penting adalah Pak Heru persiapan diri itu tadi ya. Termasuk yang penting buat saya rasakan adalah perlengkapan pribadi soal obat-obatan. Sekaligus saya jawab obat-obatannya. Persiapan diri secara fisik, ya itu dulu. Kedua, secara itu tadi karakternya tadi, ya secara rohaninya, fisiknya oke, disiapkan supaya napasnya nanti bakal panjang. Kedua, jangan mau buru-buru. Kita nggak ada yang ngejar apa-apa. Itu penting supaya kita tenang, supaya kita nggak gugup, supaya kita nggak nervous. Kita mah mau menikmati alam, gitu loh. Itu tenang, berpengaruh. Jadi kita tenang aja, gitu ya jalan. Ya nggak ngejar apa-apa. Karena kalau kita ada tujuan ngejar-ngejar, itu mempengaruhi nafas kita. Kalau kita punya tujuan sesuatu yang dikejar-kejar, berpengaruh kepada tadi ada yang membahas soal mental, soal nervous yang dari Sumbar kalau nggak salah. Makanya tenang aja. Kita nggak ngejar sesuatu, kita mau menikmati gitu loh. Ya, itu berpengaruh kepada nafas kita. Makin ngejar sesuatu, makin cepet tuh respon-respon tubuhnya itu. Oke. Terus yang penting lagi saya lupa tadi, baju tidur mesti dingin, apalagi orang tua ya. Kaki mesti aman, jangan salah loh. Kos kakinya tuh mesti kering buat tidur khususnya. Ya, kalau bisa selama jalan kaki harus kering. Kos kakinya mesti kering maksud saya. Selain pakai minyak komando, kos kaki mesti kering. Dan yang penting untuk tidur tadi termasuk kos kaki mesti utuh, selalu garing. Ya, dalamannya selapis, 2 lapis, 3 lapis dengan jaketnya. Kos kaki mesti kering. Itu yang catatan saya. Kemudian untuk orang umur banyak, jangan jalan malam lah. Dulu waktu saya jagoan-jagoan ya jalan malam waktu umur saya di bawah 40-an. Karena seneng, enak. Berangkat malam, nyampe atas kan nggak kerasa. Karena malam itu kan rasanya kita nggak kepanasan sih dulu tujuannya. Walaupun oksigen sih kalau malam kan berkurang. Tapi dulu kenapa suka jalan malam? Karena rasanya kalau malam nggak keringetan, terlalu parah gitu loh. Tapi untuk umuran kita itu salah. Pas saya tadi katakan jam 4, setengah 4 udah bikin tenda deh. Enak gitu loh. Jadi bisa di situ baru santai, bisa bikin super mie, bisa ngebako lagi. Karena rokok kan nggak bisa hilang ya sama kopi 2 itu ya. Jadi tetap naik gunung rokok. Habis kita udah tua, ngapain lagi coba? Segala macam nggak boleh yang lain, Pak. Saya kira Pak Intuk setuju ya, Pak Intuk ya. Teman kita tuh kan kopi dan rokok ya Pak Intuk ya. Jadi kita ini udah tua nih bedegongnya satu. Yang boleh sombong satu aja. Kopi dan rokok jangan dikurangi. Itu aja yang boleh sombongnya. Yang lain jangan sombong. Ya. Jangan gagah-gagahan deh. Oke. Mas Intuk ada tambahan? Jadi jangan jalan malam, penting. Siap. Monggo. Saya tambahkan ya Pak Yuli. Ya, siap. Sedikit aja ya. Untuk pendaki putus-putus Mas Intuk. Sinyal. Usia kita itu sebenarnya bukan yang jalan-jalan. Itu yang penting planning, timing, jangan target gitu loh. Jadi jangan sekali-sekali kita menargetkan untuk sebuah perjalanan pulang sampai di base camp jam sekian saya harus naik bis atau naik kereta api. Itu timing yang sangat berbahaya. Banyak sekali terjadi kecelakaan, jangankan para pendaki-pendaki yang berumur lebih ya. Pendaki-pendaki muda kan
udah kontak sama berapa hingga lari kecelakaan, semua sia-sia. Jadi untuk pendaki-pendaki seusia kita anjurkan untuk timingnya kita longgarkan aja. Jangan berharap dengan waktu tepat. Ini tidak seperti nonton bioskop, masuk jam 7, keluar jam 9. Gitu Pak Yudi. Oke, lanjut. Makasih banyak udah terjawab ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari penat nih, Pak Kang Nanang, Mas Nanang saya nyebutnya. Silakan Mas Nanang dari Jawa Timur. Halo. Mas Nanang. Terima kasih Mas. Ya, Oh, makasih Mas. Selamat siang ya. Video nggak dibuka Saya nih? Nanang Mas, 50. Ya, bentar. Oh, ini orangnya nih, lakunya nih. Saya Nanang Mas, 50 tahun. Mana ponannya? Oke, Mau lanjut. nanya ini Mas. Saya mau nanya jujur, tapi jangan dibully ya. Ya. Ini kita akan tahu ya, di hutan, di gunung itu kan pusatnya kerajaan makhluk halus. Kadangkala saya kalau buang air kecil atau buang air besar, itu masih ada rasa was-was, meskipun saya baca sesuai agama saya ya kan. Terus gimana ya? Gimana caranya kita mengetahui pohon atau batu di situ nggak ada kerajaan makhluk halusnya sehingga kita bisa enak buang air kecil atau buang air besar, Mas. Masih, Mas. Ya. Silakan. Ada yang bisa menjawab? Saya soalnya benar-benar nggak bisa menjawab ini. Kang Monty. Halo. Ya, saya coba jawab, yang lain tolong tambahkan ya, mungkin saya kurang, tapi saya pengalaman aja. Alhamdulillah tiap naik gunung saya selalu bilang, ya Allah saya nggak mau ketemu yang aneh-aneh. Selalu saya ngomong pada diri sendiri, ya Allah saya ingin menikmati, nggak mau lihat apa-apa yang aneh-aneh, saya mau jalan aja. Jadi saya paling lihat, alhamdulillah yang saya senangi, tikus gunung, ayam hutan, tulutung, ya, terus burung rangkong dan sebagainya. Itu saya senang lihatnya. Saya senang melihat saja. Jadi nggak pernah ketemu itu. Kedua, kan kita harus buang air kecil atau air besar. Nah, waktu perjalanan itu kita suka buang air kecil biasanya. Selalu saya numpang permisi, assalamualaikum, maaf ya, kencing saya. Gitu loh. Kalau BAB kencing, usahakan 10 meter, ini penting sekali bagi semua manusia, jauh dari sungai. Jangan pernah buang air besar, air kecil di pinggir sungai, jangan pernah. Minimal 10 meter, sejelek-jeleknya 5 meter, karena miring sekali misalnya kan, susah kan. Pokoknya usahakan. Bagus dikubur. BAB yang dikubur biasanya. Tapi kalau air kecil biasanya kan kita nggak dikubur. Tapi yang penting BAB apun air kecil, saya jadi ingat, jangan pernah di sungai, jangan pernah di pinggir sungai. Ya, itu penting sekali. Itu etika untuk menjaga alam. Banyak di bawah itu orang hidup dari air. Pendaki gunung pada ngambil air untuk supermi dari sungai itu. Kita sedang di hulu nih. Kita sedang di hulunya, pokoknya hindarkan. Itu penting sekali itu. Omat, saya berpesan kepada semuanya, terutama diri saya, selalu buang air besar, air kecil, minimal 5 meter itu minimal. Kalau bisa 10 meter deh, kalau rata. Tapi kalau miring kadang-kadang memang susah kita. Tapi yang aman digali. Makanya kita selalu bawa pisau. Ya. Pisau untuk ngorek minimal, pisau buat ngorek tanah minimal. Buat tanah kita sendiri, buat kotoran kita. Jangan kita berbagi kotoran sama orang lain. Itu penting. Jadi tipnya adalah ya penting. Dan yang penting tadi, insya Allah kalau sesama pendaki nggak bully kok. Saya senang kamu bertanya seperti itu tadi, Mas Nanang, apa siapa ya? Bagus. Nggak ada yang bully-bully. Karena Anda bertanya, jadi saya ingat. Saya selalu permisi sama alam. Kalau naik otomatis bismillah, tapi saya ngomong dalam hati, ya Allah saya nggak mau lihat apa-apa yang aneh-aneh. Jadi saya nggak pernah ketemu yang aneh-aneh, alhamdulillah. Jalan malam sendirian pun pernah saya, tapi alhamdulillah nggak ketemu apa-apa dan memang nggak mau. Gitu loh. Jadi pertanyaannya bagus ya. Siap. Gitu. Sikap pendaki yang berikutnya adalah tadi tidak membuli orang lain, tidak membuli siapapun, karena termasuk sombong nanti. Nah, sombong sompral itu biasanya yang suka nyasar-nyasar tuh katanya begitu. Gitu loh. Itu penting ya. Itu dulu yang silakan yang tambahkan. Bisa saya tambahin nggak, Om Juli? Boleh. Mana? Kalau bisa ada videonya dong. Videonya harus jelas loh. Videonya harus jelas dong. Nggak bisa. Di unmute aja. Jadi begini ya, mengenai ketika kita mau buang air kecil atau mau buang air besar, terkait pertanyaan kawan kita tadi ya, kalau menurut aku gini, Allah itu kan menciptakan gunung-gunung
gunung-gunung dan makhluk halusnya ya. Nggak dengar suara nih, Mas. Memang Allah Gimana? itu gunung Mana? itu tuh tempat makhluk halus. Jadi kita pakai adab-adabnya juga gitu kalau pada saat mendaki. Ada doanya gitu ya agar kita terhindar dari kejahatan makhluk halus itu. Terus kalau kita mau buang air kecil juga kita baca aja Bismillah gitu dengan nama Allah. Terus kita kencing gitu atau buang air besar itu insya Allah menjaga kita. Terus ya berdoa pas mau pendakian tuh ya berdoa minta diselamatkan, minta dijaga. Intinya mah sama Kang Monty. Yang muslim ya. Oke. Tapi ada yang berbeda Bang Jul. Orang krungu, Mas. Halo. Bang Jul, mungkin Ya, siap, nanti siap Temici. jawaban saya mungkin akan agak berbeda walaupun ada yang sama ya. Oke, singkat Mungkin aja ya, ini singkat aja. Ya, Singkat aja. pengalaman pribadi dari rekan-rekan kebanyakan demikian. Tetapi yang pertama yang harus kita tanamkan di dalam diri kita itu adalah mensugesti diri kita. Kalau segala sesuatu kita mensugesti pikiran kita dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, kalau hal-hal seperti itu tidak ada. Namun secara teknik tadi sudah doa lah, pamit dan lain itu adalah etikanya, adalah tata kramanya. Namun ada yang lebih penting daripada apa kita mulai pendakian, mau buang air kecil, buang apa. Yang penting mindset dan pemikiran kita itu disugesti hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dengan etika dan tata krama yang baik. Nah, menurut saya mungkin seperti itu. Penambahan aja ya, mohon maaf. Oke, terima kasih Mas Intok. Karena Mas Intok kayaknya masih trouble ya. Saya pertanyaan selanjutnya aja ya, saya kasih ke Gunadi. Om Gunadi silakan dah, langsung aja, singkat, padat. Jadi narasumber tahu pertanyaannya langsung. Monggo. Baik, langsung aja ya, nggak usah basa-basi berarti ya. Ya, Bu Nadi. Untuk Kang Monty, izin bertanya ya Kang. Salam kenal dari saya Gunadi. Gini, kadang-kadang di usia seperti sekarang ini kan ada pendakian bersama, entah itu open trip gitu ya. Tapi nggak dengar juga. Ya, lanjut aja. Benar ya? Ya. Kadang-kadang kita ikut pendakian bersama, kemudian ada open trip. Nah, kadang-kadang ada peserta atau rekan pendakian bersama itu yang kadang-kadang dia menyimpan rahasia penyakit pribadinya. Nah, teman-teman yang lain kan nggak tahu ya, dia punya penyakit apa, sedangkan dia nggak bicara sebelum pendakian. Nah, pas nanjak, ternyata dia trouble, ada kesehatannya terganggu. Nah, itu gimana cara mensiasatinya? Menurut Kang Monty sama Kang Intuk, sama Mas Intuk. Terima kasih, itu aja Kang Monty. Bisa Kang Monty bantu jawab? Jadi ada anggota yang nggak jujur tentang penyakit pribadinya. Nah itu gimana gitu loh. Agak susah juga sih ya saya menganalisa. Halo Kang Monty. Kang Monty masih mute speakernya, mohon maaf. Mana ya? Oh ya, Mas Intuk. Kang Monty masih Aduh, mute tadi nggak dengar pertanyaannya. Oh, sekarang udah tunggu dulu. Kang Monty, Kang Gunadi bisa ulang lagi? Kang Monty masih mute. Barusan putus sinyal saya. Speakernya Kang. Jadi, sorry. Ya. Oke. Halo. Ya. Halo. Kang Monty tadi jelas nggak pertanyaannya? Pertanyaannya jelas, tapi saya nggak bisa menjawab dengan jelas karena nggak punya pengalaman. Maaf, silakan yang lain jawab aja. Bagaimana? Pertanyaannya apa, Mas Juli? Jadi gini. Pertanyaannya apa, Mas Juli? Nanjak bareng, tapi di salah satu anggota itu ada yang nggak jujur sama tim bahwa dia punya penyakit pribadi. Nah itu solusinya gimana ketika kambuh? Saya juga bingung. Begitu bukan, Om Gunadi jawabnya pertanyaannya? Ya, betul. Ya seperti itulah. Biasanya gini Mas, itu dari pihak base camp, itu biasanya kalau memang sewaktu SIMAX itu biasanya ditanya, punya penyakit bawaan enggak? Itu biasanya loh, harus, dan itu wajib. Ya. Itu wajib ditanya penyakit bawaan enggak. Dan ketika ada penyakit bawaan, itu satu tim itu ditanya, bertanggung jawab enggak atas nanti bila terjadi sesuatu, atau salah seorang tersebut cukup tinggal di base camp aja gitu loh, atau semampunya. Kita punya opsi, punya pilihan, mungkin tidak harus sampai ke puncak, atau harus kita bawa
semoga semua selamat, tapi dari tim sendiri harus kita kasih tahu bahwa mereka harus lebih bertanggung jawab. Karena apa? Dari simaksi pun seharusnya kita sudah tahu bahwa seseorang dari satu anggota grup itu punya penyakit bawaan. Gitu, Mas. Oke. Gimana Om Gunadi, terjawab? Lumayan lah ya. Menambahkan mungkin pengalaman pribadi, Bang Jul. Siap. Mangga, Ya, ya kebetulan saya setiap nanjak, nyaris setiap nanjak, tapi tidak semua ya. Saya selalu terbentur dengan orang-orang yang ya memiliki riwayat terkendala inilah, terkendala itulah, gitu ya. Mungkin ketika awalnya kita tidak tahu kronologi masalah pribadi mereka terhubung dengan penyakit mereka. Biasanya kalau saya sebagai partner, biasanya saya melakukan dulu penanganan pertama saya gitu ya, yang dimulai dari merilekkan dulu mereka. Bagaimana caranya mereka supaya rileks, supaya tenang. Nah, biasanya yang sudah-sudah saya kasih dulu air hangat, karena saya setiap nanjak selalu bawa air hangat, biasa bawa air hangat gitu ya. Saya biasanya kasih air hangat, saya biarkan dia tenang dulu, biar dia akan bernafas rileks dulu, lalu saya kasih aromaterapi, yaitu dari kayu putih itu, supaya dia merasa lebih tenang. Setelah tenang, baru saya akan tanya, mereka terkendala apa yang mereka sakit gitu ya. Nah, kalaupun memang mereka ada yang sakit migrain yang terlalu tinggi, atau karena sakit perut, atau karena kurang makan, dia konsentrasi udah buyar dan lain, ada obat-obat yang bisa kita berikan, yaitu obat-obat aman yang tidak mengganggu daripada penyakit mereka. Contohnya misal mereka ada terkendala sakit. Nah, kita bisa kasih obat yang aman, misalkan paracetamol dibandingkan dengan ibuprofen yang memang masih ada sisi negatifnya gitu ya. Kita kasih obat seperti itu. Lalu misalkan mereka merasakan batuk, nah seperti dan lain-lain, itu bisa kita siasati dengan yang pertama itu yaitu obat hangat kayu putih tadi, itu penting gitu. Setelah kita tahu kronologis mereka punya penyakit apa. Tetapi kalau saya pribadi selama nanjak banyak teman yang seperti itu, saya lebih menenangkan dulu mereka, merelakan dulu mereka supaya mereka bisa tarik napas, bisa lega. Lalu saya kasih input, kasih sugesti supaya pemikirannya, kamu siap, kamu mampu, kamu bisa. Tapi kalau mereka udah betul-betul menyerah, ya apa boleh buat, kita harus bantu mereka untuk mereka bisa tetap survive pada posisinya. Kalaupun memang butuh evakuasi, ya kita evakuasi. Mungkin itu hanya tambahan supaya kita itu memberikan memberikan sugesti, menularkan sugesti kita, positif kita, ion positif kita kepada partner kita yang memang merasa punya banyak kendala. Nah, mungkin seperti itu, hanya tambahan aja. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa sekali tambahannya. Saya suka banget tambahan itu, jelas, detail, dan kayaknya clear ya Om Gunadi ya. Iya, siap. Terima kasih Tante Teh Mici. Ya, terus ada pertanyaan lagi. Sama-sama, abangku. Ini pertanyaan untuk Kang Into. Kalau Mas Into, Mas Into. Ya, halo. Nah, ini pertanyaan dari kolom chat untuk Kang Into. Contoh real rumus durasi tempuh dengan jumlah personel, Mas. Realnya gimana gitu loh? Ya, kita gini aja, kita berbicara contohnya yang saya sering lakukan, saya sebagai porter juga sebagai guide leader di Gunung Lawu, yang estimasi biasa melakukan pendakian itu pasti dikatakan 6 sampai 7 jam. Itu kalau saya solo hiking itu mungkin 3 sampai 4 jam. Itu ketika saya sendiri. Jadi ketika 2 orang itu estimasi saya tambah 30 menit. Dengan kelipatan tersebut, estimasi walaupun setiap pos mungkin jarak tempuh dari base camp sampai puncak itu dibagi berapa shelter. Dianggaplah kita bicara ke 10 km jarak tempuhnya. Pasti rata-rata dibagi 5 shelter. Itu jarak shelter base camp ke shelter pertama 2 km. Itu kita jarak tempuhnya berarti 1 jam. Ketika kita istirahat di shelter itu kurang lebih 10-20 menit atau 15 menit cukup, karena mungkin di shelter itu kita tidak
memerlukan asupan-asupan kecuali air minum atau mungkin cukup merokok saja. Karena kalau terlalu lama kita mendarat di shelter, kita juga takut hawa dingin. Dengan kita berbicara cuaca saat itu, kita kejar tayang. Mungkin untuk ke pos 1 ke pos 2, estimasi kita akan turun karena baterai kita sudah turun 90%. Waktu jarak tempuh kita dengan jarak 2 kilometer yang sama, kita menjadi 1,5 jam. Itu pasti. Itu pasti. Dan berikutnya itu pasti baterai kita turun ke 70. Shelter kedua, pos kedua ke pos 3 kita akan mungkin sampai 2 jam. Setelah di shelter ketiga, kita mungkin butuh istirahat yang lebih panjang. Meluruskan kaki, menaikkan kaki, selonjor supaya tidak varises. Kita masukkan oksigen, asupan-asupan, konsumsi makanan kecil apa-apa, kita untuk mengembalikan baterai kita full kembali ke sekitaran 80. Oke. Dan itu timingnya seperti Abang Monty bilang, kita berjalan sampai berapa lah? Kita hitung nanti jam 4 mendirikan tenda. Ya kita titik puncaknya, oke, kita di pos 4 atau pos 5 kita cukup istirahat untuk hari berikutnya summit. Jadi untuk timingnya dengan jarak yang sama itu pasti mundurnya setengah jam. Itu dengan 4 personil. Ketika kita melipatkan jadi 8 atau 10, kita 1,5 jam mungkin lebih. Karena proporsi teman-teman kita enggak sama. Jadi kita harus siap mengondisikan, kita sebagai pribadi pendaki harus saling percaya diri dan mempersiapkan secara pribadi, tidak merepotkan orang lain. Yang jelas kita harus loyal. Karena pendaki seusia kita tidak bisa target. Ketika kita target, itu justru berbahaya. Itu Pak Yuli. Monggo kalau ada yang kurang. Siap. Udah cukup ya. Karena ini pertanyaan untuk Kang Intok. Terus ada lagi pertanyaan dari Kang Rian Sulaiman dari Sumatera Selatan. Dia mau nanya, Bang, cara packing carrier tas itu gimana? Saya sih nggak tahu ya. Ngebayanginnya itu apakah kita harus praktek atau bisa dijawab dengan secara teori. Cuman kalau jawab secara teori, saya cuma mau menambahkan, tapi ini bukan paling benar kali ya. Bentar, saya mau. Pertama adalah setiap pendakian yang seperti kata Mas Intok utarakan bahwa semua itu harus dibungkus dengan plastik. Jadi selalu dalam persiapan untuk kondisi hujan. Yang kedua, kalau saya itu tenda selalu paling atas. Kenapa? Karena ketika udah sampai di camp itu langsung tenda langsung keluar kan. Kalau beberapa pendaki itu merasa bahwa tenda itu harus paling bawah. Kalau saya enggak, saya paling luar. Kenapa? Ya itu karena nggak repot nanti pas nge-camp langsung buka tenda dan nggak masalah. Cuman mungkin ada beberapa teman yang mau menambahkan pertanyaan ini bahwa bagaimana cara packing ke carrier. Saya nggak tahu apakah harus praktek atau bisa dijawab dengan secara teori. Ada teman-teman yang bisa bantu jawab? Menambahkanlah, bukan bantu jawab. Kalau nggak ada, ya paling saya nambahkan lagi. Ya menambahkan aja Bang Jul. Ah? Ya seperti halnya tadi apa yang dikatakan Bang Jul, mungkin untuk kita yang sering nanjak ya seperti itu. Jadi ada satu memang kita harus punya satu tadi rain cover itu, yang kedua adalah kita di dalam carrier itu sudah dikasih kresek besar itu yang memang supaya nanti tidak tembus air. Dan yang ketiga itu kita misalkan setiap setiap produk apa yang kita bawa itu diusahakan memang sudah tercover juga, dibungkus lah gitu ya. Karena nanti pembungkusnya itu akan bermanfaat ketika kita hujan, kita bisa pasang buat kaos kaki gitu kan. Karena kalau saya misal berangkat nih kehujanan, tapi saya mau summit, nah, saya kan selalu bawa kaos kaki. Jadi saya pakai kaos kaki kering dulu, dikasih kresek yang bekas bungkus-bungkus pakaian saya, lalu saya lapisin lagi tuh pakai kaos kaki yang basah itu. Jadi tetap aja nggak ada excuse kalau kita kehujanan kita nggak bisa summit gitu ya. Tetap masih bisa summit, disiasatinya seperti itu. Tapi untuk packing carrier tadi, betul saya lebih setuju kalau kita tenda itu tidak posisinya tidak paling bawah, tetapi posisinya paling atas. Karena kalau posisi paling atas, sesuatu hal emergensi yang akan terjadi kepada kita,
kita yang harusnya misal ngecamp di pos 5, tetapi darurat kita harus ngecamp di pos 3. Kenapa tidak? Kalaupun memang situasi kondisi memungkinkan, kita lakukan dan kita pasang tenda, misal hujan atau apa gitu ya, sesuatu hal yang di luar daripada prediksi, kita bisa lakukan itu. Pokoknya yang terpenting posisi yang paling atas itu adalah posisi yang ketika emergensi kita bisa segera untuk mengambilnya. Jadi untuk masalah packing itu relatif lah, kita kembalikan lagi kepada tingkat kenyamanan masing-masing gitu ya, kebutuhan masing-masing. Tetapi memang saran saya, sesuatu hal yang nanti kita butuhkan emergensi diposisikan paling atas. Mungkin itu hanya menambahkan aja. Terima kasih. Siap. Kayaknya cukup ya. Ini ada pertanyaan lagi. 2 pertanyaan saya langsung sampaikan sekalian. Yang pertama dari Nina Adriani. Pasti jawabannya juga relatif. Saya pasti tebak jawabannya relatif. Mau tanya, kalau di trek sempit dan menanjak, kita ingin istirahat. Sebaiknya posisi bagaimana? Karena terkadang perlu duduk. Itu yang pertama. Yang kedua, izin bertanya dari Realme C2 karena dengan nulis nama. Dari Majalengka, sebaiknya kalau istirahat di trek itu berapa menit dan cara minum yang baik selama perjalanan itu gimana? Kang Monty masih monitor? Ya, siap. Ini bagus nih, pertanyaan bagus. Bagus. Bisa dijawab, bantu jawab Kang Monty. Baik, terima kasih. Bagus nih pertanyaannya nih. Langsung yang saya ingat aja, minum. Ya, minum itu kalau kita istirahat, minum jangan gelek-gelek seenaknya. Pokoknya asal leher basah aja. Itu tuh rumus tuh, ya. Kan itu kering itu kan hanya leher haus itu kan hanya kering di leher doang, ya. Nah, kalau makanya kita harus basah aja. Istirahat yang namanya istirahat sebentar itu sambil nanjak tadi, sambil ngos-ngosan. Kan walaupun teori nanjaknya udah saya beritahu, kaki kaki diangkat, napas ditarik, kaki nempel di tanah, napas dibuang. Nah, kita pada jarak tertentu pasti harus tetap istirahat juga tetap. Walaupun demikian pasti capek. Nah, minum di situ itu adalah asal leher basah saja. Mungkin kalau pakai botol, tutup botolnya aja tuh, si patokannya kira-kira. Asal basah aja leher. Jalan lagi. Nah, kalau mau minum enak, di tempat istirahat. Ya, di tempat istirahat misalnya sore hari, kita udah nyampe, udah pasang tenda, itu di situ baru kita minum banyak ya. Tapi rumusnya tidak boleh minum. Nah, itu maksudnya asal basah dulu. Jadi saya tambahkan sekaligus, sambil jalan kita perlu istirahat, duduknya tuh jangan sampai. Bagus kalau saya istirahat sambil berdiri megang ini nih, megang apa nih? Pole itu tadi. Trekking pole. Trekking pole. Nah, itu berdiri tertahan seperti itu. Dan jangan lama-lama. Patokannya apa? Begitu kira-kira mulai mau kedinginan nih, jalan. Kita ibaratnya diesel sih. Kalau kelamaan istirahat, badan dingin, udah keburu dingin, nol lagi, capek lagi, badan harus panas lagi. Kan kita jalan badan panas. Nah, jadi waktu badan panas itulah kita jalan. Istirahat itu buat menurunkan suhu saja. Turun sedikit, kira-kira udah mau hampir kedinginan lagi, tapi belum, kita jalan lagi. Pengalaman saya, jangan biarkan tubuh dingin. Jangan kelamaan istirahat. Itu satu, sambil istirahat ya, berdiri atau duduk pun jangan duduk terlalu enak. Jadi pantat aja bersama ranselnya. Pantat ransel ditempel ya, kira-kira. Jadi kakinya masih enggak 90 derajat. Kaki masih 70-an derajat gitu kan. Nah, duduk ransel, pantat. Yang penting pantat sama ransel ditempel dulu. Syukur kalau ketemu tempat seperti batu seperti itu atau kayu mati seperti itu, duduk ya seperti itu. Jadi jangan sampai terlalu lurus, tapi sedikit 80 derajat, tapi jangan sampai terlalu 90. Ya, karena darah tetap akan ngalir ya, kencang darahnya. Jadi kalau kita duduk 90 derajat, jadi ngerem. Ya, jadi harus tetap seperti itu. Duduknya jangan duduk 90 derajat, kakinya agak lurus atau diluruskan kalau bisa. Kedua, jangan sampai dingin. Ketiga, minum sedikit aja. Jangan sampai kenyang makanannya. Itu kalau perut kenyang malah suka orang ngalamin yang disebut apa ya? Apa tuh kekenyangan tuh, Pak Juli? Sembelit apa namanya apa ya? Kemerkaan, Kang. Kemerkaan kalau Pak Rizky bilang kemerkaan. Jangan. Jadi makan yang bagus aja. Mohon maaf, misalnya yang praktis lah. Kalau singkong sih yang enak sih wajit atau dodol yang enak sih ya. Sepotong wajit, sepotong dodol. Ada energinya soalnya. Kalau orang sekarang yang kurma sama madu ya. Itu lebih bagus. Saya setuju banget, Ibu. Kurma sebiji, 2 biji udah cukup, sangat cukup. Sebiji pun mungkin cukup. Gitu loh, itu kurma lebih bagus. Saya belakangan ini memang suka bekal kurma aja. Karena lebih insya Allah dah bagus itu dia. Makan sebiji aja. Harus ganjil makan kurmanya, Kang.
Kurma mah sekarang di mana-mana ada dan murah di Ada mana-mana. selalu ada. Makanya harus ganjil. Nggak boleh Enggak, genep. selalu ada. Cuma gitu. Ya satu aja kalau gitu karena satu pun cukup Pak ini, Pak Gunadi. Satu pun cukup Pak Gunadi. Jangan badan dingin, jangan kebanyakan. Kalau istirahatnya hanya memang istirahat sementara. Gitu loh maksud saya. Oke, Mas Makan Induk. banyak nanti di shelter ya, di shelter makan banyak. Siap. Mas Induk ada tambahan? Halo, Monggo Mas Induk. Oh, trouble lagi. Mas Induk. Om Juli. Ya. Jo, mungkin menambahkan aja ya, ketika istirahat itu porsinya harus berapa menitnya ya. Ya, saya tidak jika istirahat. Halo. Mas Induk dulu ya. Halo. Ya, lanjut Mas Induk. Ya, ya. Benar, Kalau ya. seperti kelanjutan dari Bang Monty tadi, kita istirahat di daerah yang terjal. Kalau kita timingnya mungkin agak lama, kita jangan menghadap tebing ya. Jadi kita harus menghadap ke sebelah tebing, ke sebelah jurang. Jadi kita harus siap-siap jika terjadi sesuatu. Jangan ketiduran kita malah jatuh ke tebing. Nah, seumpama kita istirahatnya cukup beberapa menit, kita menghadap tebing nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Nah, karena itu sangat riskan sekali. Jika seseorang istirahat gitu, justru dia menghadap tebing tapi ketiduran. Atau ada orang lewat yang simpangan, mungkin dia kesenggol bisa jatuh ke bawah. Ya. Gitu dulu untuk istirahatnya. Untuk istirahatnya gitu. Jadi kita harus hati-hati untuk safety ketika kita biasanya hampir summit ya. Udah batas vegetasi, terus kita banyak-banyak kita berjalan. Ketika kita berjalan mepet ke kiri, pasti jurang sebelah kanan. Kita mepet kanan, jurang sebelah kiri. Itu jelas. Jadi ketika kita istirahat dengan timing di atas 5 menit, kita menghadap ke jurang, jangan menghadap ke tebing. Karena itu jika kita ngantuk atau kram mendadak, kita bisa jatuh. Gitu Pak Yuli. Siap. Bagus, Makasih, bagus. Bagus, ya, betul. Saya Oke, saya silakan. Mangga. Ya, saya setuju dengan tadi Mas Induk dan Kang Monty ya, bahwa memang istirahat itu kita itu jangan di atas 10 menit. Jadi harus di bawah 10 menit. Kenapa demikian? Karena kalau kita istirahat terlalu lama, selain daripada suhu tubuh kita nanti akan ngedrop, dan kita pun nanti akan memompa kembali jantung kita kembali ke nol. Justru itu akan mengakibatkan kita sesak napas, kita akan kekurangan tenaga, dan kita pun nanti secara psikologis karena sudah merasa rileks, akhirnya kita ada bawa saya udah malas, saya ingin istirahat terlalu lama. Nah itu. Lalu kalau untuk misal mensiasati mengenai istirahat, makan dan minum, ini pengalaman pribadi saya yang selalu saya lakukan. Saya selalu membawa kurma, selalu membawa madu dan coklat gitu ya, karena kalau coklat itu nggak wajib, tapi karena itu hanya makanan kesukaan. Tetapi kalau buat saya pribadi, yang namanya kurma, yang namanya madu itu kalau bisa ketika kita lapar, kondisi lapar pun itu bisa membantu kita. Lalu untuk minum, untuk memanage minum, supaya minum itu tidak cepat habis. Nah, kan sekarang itu banyak tuh yang namanya spray, yang ada botol spraynya yang disemprot. Nah, kalau bisa kita bikin itu racikannya air putih, dikasih madu, dikasih lemon perasaan lemon. Ketika kita sangat haus, dan itu sangat-sangat bagus untuk tubuh supaya fresh, tenaga akan kembali pulih, air madu dikasih lemon. Dan spray itu bisa bermanfaat juga misal ketika kita sebagai muslim, misal mau wudhu nih, karena wudhu itu kan otomatis kita tidak boleh tayamum mungkin untuk sebagian orang karena tetap harus wudhu, tapi bagaimana wudhu dengan air yang sedikit cukup, yaitu tadi botol spray itu sangat bermanfaat kalau untuk saya pribadi. Jadi bisa digunakan. Jadi kalau kita selama pendakian nih, selama jalan belum ke shelter, kita haus, tinggal semprotkan aja air madu tadi yang dicampur dengan lemon itu. Nah itu bisa jadi solusi gitu. Tapi kalau istirahat jangan lebih daripada 10 menit. Karena kalau lebih dari 10 menit kita harus ngedrop lagi, kita harus mengawali lagi. Dan itu akan lebih lelah dan akan lebih capek. Begitu aja mungkin ya. Hanya Om Juli bisa izin bicara. Tidak bermaksud membuli, tapi sekedar meluruskan apa-apa yang memang harus diluruskan. Jadi dengan segala hormat Teteh yang dari Bandung, bahwa ranitidin itu bukan golongan antibiotik.
ranitidin adalah golongan obat antasida. Itu yang pertama. Yang kedua, soal ngos-ngosan tadi yang saya tanya ke Kang Monty, ini memang ada hubungannya dengan usia kita, di mana pada saat ngos-ngosan atau hahehoh tadi yang saya bilang Kang Monty, itu hubungannya dengan detak jantung. Dengan segala hormat, saya 15 tahun kerja di bidang farmasi, saya tahu persis bahwa usia-usia kita sangat rawan karena penyebab kematian di dunia ini cuma 2, jantung dan otak. Yang ketiga, soal sepatu, Kang Juli. Sepatu yang aman untuk menghindarkan diri dari lecet dilebihkan 1 atau 2 size. Betul. Lalu menyambung dengan yang tadi Bapak mempertanyakan soal obat-obatan, yang paling penting dibawa mungkin anti nyeri. Anti nyeri itu bisa dari golongan piroxicam, meloxicam, golongan yang memang bisa meredakan nyeri di daerah sendi. Lalu yang kedua anti diare. Anti diare bisa golongan dari fitofarmaka. Saya tidak menyebutkan merek. Gak apa-apa, sebut aja. Ini kan skalanya kecil kita. Kita nggak tahu soalnya itu apa. Taunya merek doang. Taunya Diapet, anti diare itu bisa diapet dan lain sebagainya. Betul. Lalu kadang orang lupa anti alergi. Itu bisa pakai golongan cetirizin atau loratadin. Yang terakhir yang tadi Ibu bilang, golongan antasida itu bisa menggunakan ranitidin, bisa menggunakan waisan. Itu golongan proton pump inhibitor yang lebih tinggi dari itu. Gitu. Jadi saya hanya sekedar menambahkan bahwa beberapa obat memang harus kita bawa. Tambahannya anti demam atau antipiretik. Itu bisa golongan paracetamol atau ibuprofen atau gabungan keduanya. Karena sekarang di apotek banyak obat-obatan yang memang sudah sudah ada 2 kandungan zat obat di dalam 1 tablet. Yang terakhir Kang Juli soal packing. Mungkin Kang Monty di Kang Yat YLC di JB atau saya di Rimbawan sepakat bahwa packing secara teori yang paling baik adalah beban berat nempel ke punggung. Itu aja mungkin. Siap. Jadi kalau masalah teknis Kang Juli, soal tenda ditaruh di atas. Kalau saya sih lebih dia nempel ke punggung. Sedangkan yang ringan saya taruh di bawah. Jadi memang masalah teknis packing itu ada seninya gitu, dan mungkin butuh waktu sih buat orang-orang bisa bisa menjadikan packing itu menjadi sebuah. Saya yakin golongan Kang Yat, saya banyak berguru dari Kang Yat LC, saya banyak berguru dari Kang Monty. Kita adalah orang-orang yang paling anti bawa barang di teng-teng ya Kang. Sagala di bawaan gitu kan, tinggara rantung di luar, tenda di gigiwing gitu, kok rasanya lucu gitu. Terus kettle ditaruh di luar gitu. Kita hanya ingin sepraktis mungkin. Nah, itu memang yang menjadikan forum ini menjadi sebuah ajang pembelajaran buat kita semua, supaya apa yang menjadi tujuan kita naik ke gunung dengan aman dan tetap nyaman. Itu aja sih, Kang Juli. Oke, makasih banyak nih masukannya. Gini, emang setuju banget. Terima kasih ya, Kang. Ya. Gini, mendaki gunung itu bukan pelajaran eksak yang bahwa apa yang disampaikan itu pasti benar. Enggak, karena pengalaman tiap orang, bahkan tiap gunung aja kita harus beda-beda. Jadinya teman-teman punya pengalaman pribadi kemudian di-share, itu jadi kita lebih bagus gitu loh. Maksudnya jadi pengetahuan kita ternyata bukan kita yang selalu benar nih gitu loh. Itu aja. Terus dari tambahan dari saya, kemudian ada pertanyaan lagi dari Dendi Irawan. Saya nggak tahu usianya Pak Dendi ini berapa, cuma dia nanyanya seperti ini. Mungkin simpelnya gini, perlu nggak sih kita membawa oksigen portable? Kang Monty kali ya yang jawab, atau ntar Mas Intok boleh nambahkan. Silakan deh Kang Monty deh. Sebenarnya kita butuh nggak sih bawa oksigen portable? Monggo, mangga.
Kang Monti. Kenapa mesti saya? Kenapa mesti saya? Emang saya orang apa? Jangan maksudnya yang paling senior 66 ya? Underestimate nih, nggak boleh underestimate. Oke. Gak apa-apa. Yaudah Kang Intuk. Gak apa-apa. Nggak, saya jawab dulu. Oke, lanjut. Yang pertama, Pak Rizky betul sekali, karena saya juga lupa. Selalu saya bawa itu bangsa obat sakit perut, diabetes, selalu saya bekal. Satu keresek, obat-obatan yang sederhana. Waduh, gak ada suaranya. Halo. Kamu teh, Kang. Tapi saya bawa. Jadi kalau mau pergi, saya selalu beli lagi, nol lagi. Pulang gunung, di ransel, mau pergi, cari lagi. Karena udah kadaluarsa. Ya. Jadi selalu saya bawa, selalu beli baru lagi. Abis sakieu, Kang. Abis sakieu tah, 2 keresek. Mohon. Selalu, ya. Jadi itu saya lupa beritahu, penting di-sharekan ke teman-teman yang lain. Tadi saya nyebutnya, tapi obat-obatan pribadi nyebutnya. Obat-obatan pribadi lah ya. Tapi yang basic saya pikir betul disampaikan. Supaya semua orang tahulah minimal sakit perut. Takut nggak cocok kan. Betul. Sama yang pusing-pusing sedikit. Alhamdulillah saya nggak pakai Pak Jul. Ya, yang obat begitu aja saya nggak pakai Pak Jul. Ya, walaupun umur saya baru 46. Tapi saya pikir. Nggak apa-apa. Saya senang. Balik-balik. Saya senang begitu. Jadi karena kita udah persiapan diri ya, olahraga tadi, olahraga ringan lah, olahraga berat. Rasanya saya sih belum pernah merasa perlu gitu loh, belum. Dan kawan-kawan saya sepertinya yang lain-lain yang umurnya di atas saya juga, saya lihat yang saya perjalanan dengan saya nggak bawa itu. Tapi mungkin bagi yang lain mungkin. Saya itu pengalaman saya, itu aja. Ya. Pak Sinto, saya nggak punya pengalaman. Ya, kalau nggak punya pengalaman susah jawabnya, Kang ya. Nggak bisa, makanya saya nggak bisa. Maaf, nggak bisa. Mas Sinto. Pak Rizky, ini mah tugasnya nih mungkin dari segi kesehatan. Oh iya, Mas Sinto kayaknya trouble lagi nih jaringannya. Iya, Mas Juli. Oh, siap. lanjut ya, Kang Mintok. Mas Sinto, butuh nggak sih kita kalau nanjak buat jaga-jaga oksigen portable? Yang Kang Denny. Sebenarnya secara pribadi kita tahu membutuhkan. Biasanya di gunung-gunung yang masih ada sedikit aktif, ada kawah, itu sebaiknya kita bawa. Terkadang orang ada alergi yang bau belerang, ada kadang sesak ketika baunya belerang, dia membutuhkan oksigen itu. Jadi ketika di gunung-gunung yang sudah tidak ada kawah, itu enggak apa-apa karena kita sudah mengukur kita tidak membutuhkan oksigen. Tapi untuk sebagai TRC untuk reaksi cepat itu ketika terjadi evakuasi itu kebutuhan wajib. Jadi betadin oksigen, terus webing, terus patirosa, antibiotik itu kebutuhan wajib untuk pertolongan pertama. Jadi untuk teman-teman pendaki senja, sekiranya lebih safety-nya lagi di daerah gunung-gunung yang masih ada kawahnya, lebih baik mempersiapkan setidaknya 1 tabung cukup. Gitu Pak Yuli. Siap. Makasih Mas Sinto. Oke, ini udah pertanyaan. 8 menit lagi ya Bang Jul. Ya. Sesuai komitmen jam 12. Tambahan Pak Yuli. Ya, tapi kebetulan pertanyaannya juga udah habis. Kayaknya, oh iya. Jadi kita gini, dari pendaki. Tambahan Pak Yuli. Enggak, ini nggak ada hubungannya dengan pertanyaan. Jadi kita mau ngasih kaos cenderamata buat yang nanya dan membuka video. Jadi kalau tadi nanya tapi nggak pakai video, sorry to say nggak dapat. Jadi untuk tadi yang nanya itu coba di chat di kolom nomor ukuran kaos dan alamat atau nomor WA 3 itu ya. Yang merasa nanya dan membuka video ya. Wah nggak adil. Oh iya dong, salah sendiri. Pakai buka bareng. Tambahan Mas Juli, tambahan. Ya, siap. Mas Juli. Siap. Tambahan. Berhubungan dengan kaos itu, nah untuk pendakian kita pilih kaos yang menyerap keringat dan bisa menguapkan keringat ya. Kita pilih kaos yang bisa menyerap keringat dan menguapkan keringat. Karena banyak sekali seperti yang Mbak tadi bilang membungkus kaos kaki dengan plastik terus dibungkus lagi dengan kaos kaki itu juga ketika dia mobil tidak berbahaya, tapi ketika lupa istirahat keringat yang mengumpul di situ nanti bisa berubah menjadi dingin.
Jadi kita memilih kostum untuk berangkat itu jangan seperti ya kita lihat anak-anak muda sekarang baru berangkat sudah pakai jaket, kerubutan kayak apa-apa. Kita menyesuaikan timing. Kita pakai kaos sport, nanti setelah kita naik dikit, kita agak dingin, tambah yang ada lengan. Nanti kita naik lagi kok dingin, pakai baju. Jadi untuk jaket itu sebenarnya untuk stay istirahat, bukan untuk mobil. Betul. Kaos lengan panjang juga untuk istirahat, bukan untuk mobil. Jadi ketika kita berjalan, kita pilih bahan kaos yang menyerap keringat dan menguapkan keringat. Jangan salah. Ketika keringat tidak bisa diuapkan, itu menjadi kompres, dingin ketika kita istirahat. Gitu, Pak Yuli. Siap. Spesifiknya yang dimaksud Mas Ituk itu bahan kaos quick dry. Iya. Quick dry, pokoknya ya, yang macam-macam sekarang ada dry fit. dipergunakan untuk running sama balap sepeda itu, Pak. Ya, betul. Setuju. Om Intuk ke Ceto yuk. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nih sebelum Duhur masuk. Halo, Bang Yuli. Siap. Halo, Bang Yuli. Oke nih, dari tambahan. Mbak Vera ya? Dari Kak Vera, Mbak Vera? Selamat siang semuanya, kakak-kakak senior. Kak Monty, halo, apa kabar? Kapan ke Manado lagi, Kak Monty? Ke Manado lagi, Kak Monty. Banyak yang ditunggu nih di Manado. Ya, salam semuanya ya. Salam rimba, salam lestari untuk semuanya. Ya, Mbak, saya cuma mau ngasih untuk pendaki senja. Kan di sini ada senior-senior yang paling banyak. Karena mungkin saya yang paling enggak juga ya. Mungkin yang dari tadi 47, 48, saya 46. Tahun depan baru 47. Sama Mas saya juga 46. Sama 46. Kak Monty, yang saya tahu sih Kak Monty udah di atas saya. Belum pernah di atas Vera saya. Maksudnya umurnya apa Kak? Gini, kan di sini kan banyak pendaki-pendaki yang udah di atas 40-an. Gimana kalau yang senior-senior ini buat satu untuk manajemen perjalanan untuk pendaki-pendaki yang udah senja kayak kita ini, Kak Monty sama Bang Intut. Terus di situ juga nanti di manajemen perjalanan untuk pendaki-pendaki senja sama survivalnya, Kak, supaya nanti di saat kita terpisah dari rombongan atau kayak saya yang suka mendaki sendiri, jalan sendiri, biasanya kan kalau kita tersesat terus mau nunggu pertolongan sampai 2-3 hari kan kita bisa tahu gimana kita cara survivalnya. Itu aja. Makasih. Oke, monggo dua narasumber dijawab. Siapa dulu terserah. Itu mah Pak Juli pertemuan bulan depan. Waduh. Pertemuan bulan depan. Perlu itu dibahas, tapi bulan depan gitu loh ya. Oke. Cuman soal tadi yang penting untuk saya ingatkan, yang selalu saya lakukan, kalau kita bergerak betul Pak itu pakai kaos. Itu rahasia saya juga. Bergerak pokoknya kita pakai kaos. Kalau sudah istirahat, udah bikin tenda, baru kita baju tebalnya keluar, gitu loh. Karena kita harus kering, harus tidak kedinginan, gitu loh. Itu rumus pertama tuh. Kalau jalan pakai kaos kaki aja. Pakai baju kaos. Selama badan gitu loh. Enak itu, Bang, enak. Boleh nama untuk yang tadi, yang siapa itu, yang Kak Michi Kak itu siapa? Dia biasanya kan kalau naik, dia katakan tadi pakai kaos kaki. Terus dilapis pakai kantong plastik, terus dilapis lagi. Kalau untuk saya sih biasanya, untuk saya ya, kalau saya naik biasanya kalau di saat hujan atau musim hujan itu saya maaf ya, saya selalu bawa kondom. Karena biasanya kondom itu saya pakai buat lapis, buat dilapis di kaki. Kaos kakinya saya pakai, saya masukkan kondomnya, terus saya pakai sepatunya. Biar nggak basah, apalagi kalau kita jalan di rawa. Walaupun sepatu kita waterproof, tapi tetap aja pasti basah kaos kakinya. Ya, itu aja. Makasih.
Terima kasih. Tanya itu kondomnya ukuran berapa? Oh, bercanda ya. Ukuran kaki kita sendiri, Bang. Pak Juli, mohon maaf. Ya, lanjut apa? Oke. Tadi kan masalah, benar, 1 menit lagi. Jangan dijadikan pembahasan masalah tadi yang Assalamualaikum, halo. katakan iya. kalau bisa Halo. pakai kaos kaki, pakai kresek itu hanya emergency ketika kita posisinya mau summit. Kalau kita sepatu udah basah, kaos kaki udah basah, nah itu baru alternatif. Tetapi kalau kita mau nanjak dari awal itu bukan choice ya, itu bukan alternatif. Jadi itu hanya untuk hal emergency ketika memang tidak ada. Kalau ada kantong kresek bisa disiasati. Nah begitu. Oke. Kasih, Kak. Yang terakhir Tapi nih. kondom itu solusi ya, tinggal ukurannya aja nanti yang di-share. Iya benar, Mbak. Iya Kak, betul Biar itu, Kak. Bang Gunadi senyum-senyum dan Bang Gil senyum-senyum nih kalau udah ngomongin kondom seru. Oke. Waktu udah jam. Bang Juli, maaf nih. Siap. Ya, Bang Juli, maaf. Ya, pas udah Jan. Jadi Maaf kita. Iya, Kang Monty, ini udah pas banget waktunya udah habis. Jam 12. Jadi terima kasih sekali sebagai penyelenggara. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau hadir di sini. Kalau sekiranya emang teman-teman punya saran langsung ke Facebook Pendaki Senja, mau minta diadain lagi atau gimana, silakan. Sekali lagi banyak-banyak terima kasih dan udah tercatat yang tadi nanya dan membuka video akan kami kirimkan kaos. Ada lagi, Bang. Apalagi ada tambahan? Asik, nuhun. Oh ya, matur nuhun ya, udah. Saya anggap saya tutup. Diadain lagi, Bang. Siap. Nah, kalau ada komen di Pendaki Senja ya, Facebook Pendaki Senja atau di Instagramnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Jo kesempatannya dan momennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.